Suami istri kami baru pulang lembur jam 8 malam. Begitu membuka pintu, kami mendapati 10 orang kerabat sedang duduk menunggu saya memasak makan malam. Suami saya langsung menarik tangan saya, kita makan di luar. Seluruh keluarga besarnya membeku. Malam itu, ketika jam dinding sudah hampir menyentuh angka 8, saya dan suami saya, Banyu, baru meninggalkan kantor. Hari itu adalah akhir bulan. Divisi akuntansi dan divisi penjualan sama-sama tegang seperti senar gitar. Saya duduk di depan layar komputer dari pagi hingga malam, memeriksa setiap angka, mencocokkan setiap baris laporan. Mata saya perih, punggung saya pegal luar biasa, sampai-sampai saat berdiri saya harus berpegangan pada tepi meja agar tidak pusing. Kondisi Banyu tidak lebih baik dari saya. Dia bertanggung jawab atas rekapitulasi kontrak, jadi hampir sepanjang sore dia tidak beranjak dari ruang rapat. Saat kami bertemu di parkiran basement, melihat wajahnya yang kuyu, saya hanya bisa tersenyum lelah. Kami berdua tidak banyak bicara. Kata orang, ada hari-hari di mana kita terlalu lelah bahkan untuk bertengkar. Hari itu adalah hari yang seperti itu. Saya hanya ingin cepat pulang, mandi air hangat, makan mie instan pun tidak apa-apa, asalkan bisa merebahkan diri di kasur. Dalam perjalanan pulang, Jakarta sudah bermandikan cahaya lampu. Kemacetan dan suara klakson yang memekakkan telinga membuat kepala saya berdenyut. Saya menyandarkan kepala di kaca mobil, tangan masih memeluk tas di pangkuan. Banyu melirik saya dan berbisik, lelah sekali, ya, sayang. Saya hanya mengangguk. Dia menghela napas, suaranya melembut. Nanti kalau sampai rumah belum ada makanan, kita makan di luar saja. Hari ini jangan memaksakan diri lagi. Satu kalimat itu saja sudah cukup membuat hati saya hangat. Menjadi menantu selama beberapa tahun, saya sudah terbiasa dengan rutinitas begitu tiba di rumah harus langsung masuk dapur. Tidak peduli bagaimana hari saya di luar, kadang sedang demam ringan, kadang sakit perut, kadang lembur sampai larut malam. Saya selalu berkata pada diri sendiri, sabar sedikit. Setelah urusan makan selesai baru istirahat. Tapi perempuan yang terus-menerus bersabar juga ada batas lelahnya. Mendengar suami saya berkata begitu, saya hanya tersenyum tipis. Mendengar kamu bilang begitu saja lelahku sudah berkurang. Saya kira malam itu akan berlalu dengan damai. Tak disangka, begitu kami tiba di rumah, Banyu bahkan belum sempat mencabut kunci dari lubang pintu, saya sudah melihat rumah terang benderang, bukan cahaya hangat dari dapur yang sedang memasak, melainkan cahaya lampu putih yang dingin dari ruang tamu, diiringi suara riuh orang mengobrol. Saya berhenti di ambang pintu, firasat saya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Banyu membuka pintu, dan begitu pintu terbuka, saya membeku. Ruang tamu kami penuh sesak, bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan 10 orang kerabat dari pihak suami. Ibu mertua saya, Ibu Wati, duduk di tengah sofa seolah memimpin rapat. Di sebelahnya ada bapak mertua saya, Bapak Hardiman, dengan wajah serius sambil memegang cangkir teh. Adik ipar saya, Rina, duduk menyilangkan kaki, matanya terpaku pada ponsel. Tante Hesti, kakak dari bapak mertua, sepupu Banyu bernama Tono, beserta istrinya Wulan, dan beberapa kerabat jauh lainnya, semua ada di sana. Yang membuat saya lebih merinding adalah tidak ada hidangan apapun di meja. Tidak ada sepiring lauk, semangkuk sayur, atau tanda-tanda seseorang baru saja memasak. Di meja hanya ada teko teh, piring kuaci, beberapa gelas minum, dan tatapan-tatapan dingin yang serempak menoleh ke arah saya. Perasaan itu sulit digambarkan. Rasanya bukan seperti tamu yang datang berkunjung, melainkan seperti saya baru saja memasuki sebuah ruang sidang, dan saya adalah terdakwanya. Ibu Wati menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Suaranya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk membelah keheningan. Sudah pulang kamu? Seluruh keluarga besar sudah menunggumu untuk memasak makan malam perkenalan. Saya tertegun. Makan malam perkenalan? Saya mengulang kata-kata itu dalam benak, tidak mengerti apa yang terjadi. Saya tidak pernah mendengar ada kerabat yang akan datang malam ini.
Tidak ada yang mengirim pesan, tidak ada yang menelepon, tidak ada yang bertanya, apakah saya bisa pulang tepat waktu atau tidak. Tapi sekarang, 10 orang duduk santai minum teh. Dengan acuh tak acuh menunggu seorang wanita yang baru pulang lembur jam 8 malam untuk masuk dapur dan memasak. Saya mencoba menjaga suara saya tetap tenang. Bu, hari ini saya dan Mas Banyu lembur. Saya tidak tahu kalau di rumah ada tamu. Kalau ibu memberitahu lebih dulu, saya pasti sudah menyiapkan atau memesan makanan dari luar. Baru saja saya selesai bicara. Rina sudah tertawa sinis. Tono meletakkan cangkir tehnya. Tatapannya seolah sedang menonton pertunjukan. Tante Hesti menggelengkan kepala pelan, wajahnya penuh penghakiman, tetapi yang angkat bicara justru Banyu. Dia melangkah maju ke samping saya, memandang sekeliling, lalu bertanya lugas, kenapa ada tamu tapi tidak ada yang memberitahu kami sebelumnya? Seluruh ruangan hening sejenak. Ibu Wati meletakkan cangkir tehnya ke meja dengan gerakan sangat pelan, seolah sengaja menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Dia menatap Banyu, lalu beralih ke saya. Suaranya terdengar santai. Jadi menantu itu harus tahu diri. Masa tamu datang ke rumah harus menunggu disuruh dulu baru mau memasak? Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti batu besar. Saya berdiri di sana, kaki saya pegal, perut saya keroncongan, bahu saya masih sakit karena membawa tas seharian. Tapi yang paling membuat saya sesak bukanlah rasa lelah, melainkan perasaan diremehkan. Mereka tidak peduli bagaimana hari saya. Mereka juga tidak peduli Banyu sama lelahnya dengan saya. Di mata mereka, selama saya adalah menantu, meskipun baru pulang jam 8 malam, meskipun tidak diberitahu sebelumnya, meskipun ada 10 orang sehat yang duduk di sana, yang harus masuk dapur tetaplah saya. Saya menoleh ke suami saya. Banyu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi tangannya menggenggam tangan saya dengan lembut. Genggaman itulah yang membuat saya paham. Malam ini segalanya mungkin tidak akan berhenti hanya pada urusan makan malam. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suara saya tidak bergetar. Puluhan pasang mata tertuju pada saya. Ada yang mengamati, ada yang menunggu, ada yang seolah sudah menyiapkan cemoohan. Saya meletakkan tas di kursi dekat pintu dan berkata dengan lembut, Bu, hari ini saya dan Mas Banyu benar-benar lembur sampai malam. Kami berdua belum makan apa-apa sejak siang. Kalau tahu ada tamu, saya pasti sudah mengaturnya dari awal. Tapi kalau sekarang baru mulai memasak untuk sebanyak ini orang, mungkin baru selesai 1 jam lagi. Saya berbicara dengan nada normal, tanpa meninggikan suara atau berniat membantah. Tapi di ruangan itu, hanya dengan mengatakan saya lelah saja sepertinya sudah menjadi sebuah kesalahan. Ibu Wati tertawa kecil. Tawa yang singkat namun tajam. Dia bersandar di sofa, menatap saya seolah melihat menantu yang kurang ajar. Lelah? Dulu ibu bekerja di sawah dari pagi buta sampai gelap, pulang ke rumah masih bisa memasak untuk 3 meja makan. Kamu hanya duduk di ruangan ber-AC seharian, mengetik beberapa kali di keyboard saja sudah mengeluh lelah. Kalimat itu membuat wajah saya panas, bukan karena malu, melainkan karena sakit hati. Saya tahu generasi sebelumnya bekerja lebih keras, saya tidak pernah menyangkal itu. Tapi kerja keras seseorang bukanlah alasan untuk meremehkan kelelahan orang lain. Saya bekerja dengan pikiran, menanggung tekanan angka, tenggat waktu, dan tanggung jawab. Salah satu angka saja bisa berdampak pada seluruh divisi. Tapi di mata ibu mertua, semua itu hanya dianggap sebagai duduk di ruangan ber-AC. Tante Hesti yang duduk di sebelahnya langsung menimpali, suaranya pelan tapi menusuk. Menantu zaman sekarang memang terlalu dimanja. Cuma urusan makan malam untuk orang tua saja sudah dianggap seperti beban berat. Dulu kami, kalau ada tamu datang, langsung menyingsingkan lengan baju ke dapur tanpa perlu disuruh. Rina bahkan tidak mengangkat wajahnya dari ponsel. Sambil menggulir layar, dia tersenyum sinis. Kakak kan kerja di kantor, bukan angkat semen, kok lelahnya segitunya? Aku lihat di internet banyak kok perempuan yang pulang kerja masih bisa urus suami dan anak. Tidak ada yang berlebihan seperti kakak. Saya menoleh ke adik ipar saya, hati saya sesak. Rina tahun ini sudah berusia awal 20-an, masih tinggal menumpang pada orang tuanya. Pagi tidur sampai siang,
Sore berdandan untuk pergi ke kafe, malam pulang mengeluh lelah karena bersosialisasi. Tapi anak itu bisa dengan entengnya duduk di sana mengajari saya tentang kerja keras. Tapi saya tetap diam. Saya tidak ingin menjadi bahan tertawaan di tengah pertunjukan yang telah disiapkan ibu mertua saya. Wulan, istri dari sepupu Banyu, baru mencondongkan tubuhnya ke arah saya. Dia selalu berbicara dengan lembut, tetapi setiap kalimatnya pandai membuat orang lain tidak nyaman. Dia tersenyum tipis, "Sudahlah, Kirana. Cepat masuk dapur saja. Tidak enak kalau orang tua menunggu lama. Kita sebagai yang lebih muda, meskipun lelah sedikit, harusnya bisa mengalah demi ketentraman rumah." Saya menatapnya, lalu memandang sekeliling. Semua orang duduk dengan tenang, seolah kewajiban saya untuk memasak adalah hal yang mutlak dan tidak perlu diperdebatkan. Banyu berdiri di samping saya, raut wajahnya sudah berubah, tapi dia masih diam. Mungkin dia juga sedang melihat sampai sejauh mana ibunya akan melangkah. Saya berjalan beberapa langkah menuju dapur. Begitu melihat ke dalam, saya langsung mengerti segalanya. Di atas meja dapur, tergeletak beberapa kantong bahan makanan yang masih utuh. Sayuran masih terikat tali, ikan masih di dalam kantong plastik dengan bau amis yang mulai tercium, dan sepotong daging beku masih keras di dalam wadahnya. Panci dan wajan tertelungkup rapi di rak, kompor dingin, bahkan tidak ada satupun panci air yang sudah disiapkan. Pada saat itu, punggung saya terasa dingin. Ini bukan soal tamu yang datang mendadak, juga bukan karena semua orang terlalu sibuk. Mereka punya waktu untuk duduk minum teh, makan kuaci, mengobrol, dan menghakimi. Mereka punya waktu untuk merancang adegan di mana seluruh keluarga menunggu seorang wanita yang pulang kerja terlambat, tetapi mereka tidak punya niat sedikit pun untuk membantu. Mereka sengaja membiarkan semuanya seperti itu, menunggu saya pulang, agar saya harus menunduk dan masuk dapur di hadapan mereka. Ibu Wati mengikuti arah pandangan saya. Sepertinya sangat puas melihat saya sudah paham. Dia berkata perlahan, "Hari ini Tante Hesti datang, Paman dan bibimu juga kumpul semua. Ibu ingin lihat apa menantu di rumah ini tahu aturan atau tidak. Di luar sana kamu jabatannya apa ibu tidak peduli, tapi begitu masuk ke rumah suami, kamu harus ingat posisimu." Setiap kata yang ia ucapkan, seolah meletakkan sebuah beban di pundak saya. Saya tiba-tiba sadar, ini bukan lagi tentang makan malam. Ini adalah pertunjukan kekuasaan. Sebuah tes dominasi yang digelar secara terbuka. Mereka ingin saya mengerti, tidak peduli saya bekerja, menghasilkan uang, lelah, atau punya harga diri. Begitu saya melangkah masuk ke rumah ini, saya harus tunduk pada aturan mereka. Belum sempat saya menjawab, Banyu sudah melangkah maju, sedikit menghalangi saya. Tidak dengan ribut, tidak dengan tergesa-gesa, tetapi caranya berdiri di sana membuat seluruh ruangan seketika hening. Suaranya terdengar lebih dalam. "Bu, Banyu mau tanya jujur. Ibu mengundang keluarga besar untuk makan malam? Atau untuk mengadili istriku?" Begitu pertanyaan itu terlontar, udara di ruangan seolah membeku. Ibu Wati terperangah. Tante Hesti yang sedang memegang cangkir teh pun menghentikan gerakannya. Rina mengangkat kepalanya dari ponsel. Senyum palsu di bibir Wulan lenyap. Dan saya, yang berdiri di belakang Banyu, mendengar jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, dia baru saja menyentuh inti masalah yang coba mereka sembunyikan. Dan sejak saat itu, makan malam yang belum tersaji ini bukan lagi sekadar urusan dapur. Ibu Wati menatap Banyu lekat-lekat. Wajahnya yang tadinya masih tenang tiba-tiba menjadi gelap. Mungkin dia tidak menyangka putra yang selama ini dia anggap selalu menjaga citra orang tua berani melontarkan pertanyaan setajam itu di depan seluruh kerabat. Dia menggebrak cangkir tehnya ke meja, airnya tumpah ke permukaan kaca. Suaranya terdengar dingin. "Apa maksudmu bicara seperti itu? Ibu hanya ingin istrimu tahu aturan di rumah ini, tapi kamu sudah buru-buru membelanya. Laki-laki macam apa yang mau disetir istri?" Begitu kalimat disetir istri keluar, beberapa kerabat saling pandang. Ada yang menyeringai, ada yang pura-pura menunduk minum teh, tetapi matanya tetap melirik ke arah saya. Saya berdiri di belakang Banyu, tanpa sadar meremas tali tas saya. Selama bertahun-tahun menjadi menantu,
Saya sudah sering mendengar ucapan pedas, tetapi hari ini terasa lebih menyakitkan karena mereka tidak hanya menyerang saya, tetapi juga mencoba membuat pembelaan suami saya terlihat sebagai sesuatu yang memalukan. Ibu Wati belum berhenti. Dia berdiri, suaranya meninggi. Anak laki-laki di keluarga ini kalau sampai membiarkan istri menginjak-injak kepalanya, mau ditaruh di mana harga diri keluarga? Baru beberapa tahun menikah sudah lupa orang tua, lupa kerabat, begitu, Banyu. Bapak Hardiman yang duduk di sebelahnya berdeham dan meletakkan cangkir tehnya. Dia tidak membentak seperti istrinya, tetapi setiap katanya terasa lebih berat. Banyu, kamu itu laki-laki, anak sulung lagi, bicaralah yang sopan, jaga nama baik orang tua di depan keluarga besar. Jangan karena urusan dapur, masalah jadi besar. Mendengar kata urusan dapur, hati saya terasa sesak. Bagi mereka, semua kelelahan saya, semua rekayasa ini, semua tatapan menghakimi malam ini, pada akhirnya hanya disebut sebagai urusan dapur. Dan jika saya bereaksi, jika Banyu membela saya, kami langsung dicap durhaka dan mempermalukan keluarga. Lingkaran setan yang menjerat perempuan di rumah mertua selama ini, baru sekarang saya melihatnya dengan begitu jelas. Banyu terdiam beberapa saat. Dia menatap ibunya, lalu ayahnya. Tatapannya tenang tetapi lebih dingin dari sebelumnya. Kemudian dia memandang berkeliling pada orang-orang yang duduk di ruang tamu. Tidak ada yang bicara. Semua seolah menunggu apakah dia akan menunduk dan meminta maaf. Tetapi Banyu hanya berkata dengan sangat jelas, kata demi kata. Yang memalukan itu bukan saat saya membela istri saya. Yang memalukan adalah saat 10 orang dewasa yang sehat duduk menunggu satu orang yang baru pulang kerja lembur untuk memasak. Seluruh ruangan senyap, begitu hening hingga saya bisa mendengar detak jam dinding di belakang saya. Tante Hesti yang baru akan membuka mulut langsung terdiam. Wulan menunduk, senyum manisnya lenyap. Tono yang bersandar di kursi, ekspresi mengeyek di wajahnya membeku. Dan saya menatap Banyu dengan perasaan campur aduk antara kaget dan terharu. Saya belum pernah melihatnya berbicara kepada keluarganya dengan nada setegas ini. Ibu Wati seolah ditampar harga dirinya. Wajahnya memerah, matanya terbelalak, tangannya menggebrak meja dengan keras. Berani kamu bicara seperti itu pada ibumu? Ibu melahirkan dan membesarkanmu supaya hari ini kamu bisa berdiri di sini membela istrimu dan menghina seluruh keluarga, begitu? Banyu menghela napas pelan. Tapi kali ini dia tidak melanjutkan. Mungkin dia sadar, berdebat dengan orang yang sedang berusaha memposisikan diri sebagai korban, hanya akan mengubah segalanya menjadi drama tangisan yang ribut. Dia berbalik ke arah saya, membungkuk mengambil tas yang tadi saya letakkan di kursi. Gerakan itu sangat biasa, tetapi pada saat itu, tenggorokan saya tercekat. Dia membawakan tas saya, lalu menggenggam tangan saya. Tangannya hangat dan mantap. Dia menatap saya, suaranya pelan tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang di ruangan itu. Kita makan di luar. Saya terpaku. Sejenak, saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada masalah dengan keluarga suami, reaksi pertama saya adalah mengalah. Mengalah demi selesainya makan malam. Mengalah agar tidak ada yang tersinggung, mengalah agar suami tidak berada di posisi sulit. Saya sudah terbiasa menelan kekesalan sendiri. Begitu terbiasa hingga saat ada seseorang yang benar-benar menarik saya keluar dari situasi yang menyakitkan, saya justru merasa canggung. Rina melonjak dari kursinya, ponsel masih di tangannya. Dia menatap Banyu dengan tajam, suaranya melengking. Mas Banyu, Mas tega meninggalkan seluruh keluarga di sini hanya karena dia? Ibu sudah mengumpulkan semua orang, apa Mas tidak malu? Banyu berhenti, menoleh ke adiknya. Dia tidak marah, tetapi suaranya begitu dingin hingga Rina pun terdiam. Bukan karena dia, tapi karena rumah ini sudah terlalu terbiasa menganggap kebaikannya sebagai kewajiban. Kirana pulang terlambat tetap harus memasak. Kirana lelah tetap harus tersenyum. Kirana dihina tetap harus diam. Kalian semua sudah terbiasa. Tapi aku tidak mau terbiasa lagi. Kalimat itu seperti tamparan keras pada keheningan palsu di ruangan itu. Ibu Wati gemetar karena marah. Bapak Hardiman mengerutkan dahi dan berdiri.
Tante Hesti menggumamkan sesuatu tentang etika keluarga, tetapi suaranya tidak lagi seyakin sebelumnya. Wulan menatap saya dengan pandangan aneh, campuran antara iri dan kesal, seolah tidak percaya ada seorang pria yang berani menggandeng istrinya keluar dari pengadilan keluarga. Saya membiarkan Banyu menarik tangan saya. Saat melewati ruang tamu, saya melihat dengan jelas setiap wajah. Rina ternganga. Tono marah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Tante Hesti kaku. Cangkir teh di tangannya tidak juga diletakkan. Dan Ibu Wati, berdiri membeku di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi karena dipermalukan oleh putranya sendiri di depan seluruh kerabat. Di ambang pintu, Banyu berhenti sejenak. Tanpa menoleh, dia hanya berkata, kalau semua lapar, bisa pesan makanan sendiri. Istri saya dan saya hari ini juga lapar, dan kami juga perlu makan selayaknya manusia. Selesai berkata, dia membuka pintu dan menarik saya keluar. Pintu tertutup di belakang kami, meredam suara bisik-bisik dan tatapan tajam di dalam. Angin malam menyapu wajah saya, terasa sejuk. Saya menatap tangan saya yang masih dalam genggaman suami saya, hati saya terasa ringan sekaligus bergetar. Saya tahu, hanya dengan satu tindakan keluar dari rumah itu, Banyu telah menyulut badai yang jauh lebih besar. Tapi setidaknya malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, saya tidak lagi berdiri sendirian di tengah kepungan. Banyu tidak membawa saya jauh. Dia mengendarai mobil keluar dari gang kecil, melewati 2 jalan raya, lalu berhenti di depan sebuah warung bubur ayam malam yang terletak di bawah pohon rindang. Warung itu tidak mewah, hanya ada beberapa meja stainless yang ditata di trotoar. Cahaya lampu kuning menerangi lantai yang sudah tua, uap bubur yang panas mengepul di tengah angin malam. Tapi entah kenapa, begitu turun dari mobil, hati saya terasa sedikit lebih tenang. Setidaknya di sini, tidak ada yang menatap saya seolah saya bersalah hanya karena belum sempat memasak. Banyu menarik kursi untuk saya, lalu memesan pada penjualnya. Bu, bubur ayam 1 ya, yang panas. Jangan pedas, istri saya punya sakit maag. Mendengar itu, hidung saya tiba-tiba terasa perih. Ternyata dia masih ingat. Beberapa hari ini perut saya terasa nyeri, tapi saya hanya minum obat seadanya dan tetap bekerja. Karena akhir bulan pekerjaan menumpuk, saya tidak berani izin. Di rumah tadi, tidak ada yang bertanya apakah saya lapar atau sakit. Tapi di warung kecil pinggir jalan ini, satu kalimat dari suami saya membuat saya merasa dihargai sebagai manusia. Saya duduk, kedua tangan saya di atas lutut masih sedikit gemetar. Bukan karena takut pada Ibu Wati atau apa yang akan dibicarakan kerabat di belakang kami. Saya gemetar karena semua terjadi begitu tiba-tiba. Dari seseorang yang terbiasa mengalah, terbiasa diam demi ketenangan, tiba-tiba suami saya menggandeng tangan saya keluar dari lingkaran itu. Rasanya lega sekaligus gamang, seperti orang yang lama terkurung tiba-tiba melihat pintu terbuka. Banyu duduk di hadapan saya. Dia tidak langsung bicara, hanya menuangkan teh hangat dan menyodorkannya pada saya. Saya menatapnya, akhirnya tidak tahan untuk bertanya pelan, "Kamu tidak menyesal? Di dalam kan ada bapak, ibu, dan semua kerabat. Ibu pasti marah sekali." Banyu menatap meja sejenak, matanya terlihat lebih lelah daripada saat pulang kerja tadi. Dia menggeleng. "Aku hanya menyesal karena sudah membiarkanmu menanggung hal seperti ini terlalu lama." Kalimat itu membuat saya terdiam. Bubur dihidangkan, uapnya yang panas menerpa wajah saya, tetapi tenggorokan saya tercekat, sulit menelan. Banyu mengambil sendok, mengaduk bubur perlahan agar tidak terlalu panas, baru kemudian berkata lagi, "Hari ini ibu sudah keterlaluan. Aku tahu ibu orangnya sulit. Aku tahu ibu sering menekankan soal peran menantu. Tapi aku tidak menyangka ibu akan memanggil seluruh keluarga besar hanya untuk memaksamu seperti ini." Saya menatapnya. "Kamu tahu sebelumnya." Banyu terdiam beberapa detik, lalu menghela napas. "Tidak tahu persis. Tapi beberapa hari yang lalu, aku sempat dengar ibu bicara di telepon dengan Tante Hesti. Ibu bilang, belakangan ini Kirana sudah mulai punya jabatan, harus diluruskan dari sekarang, kalau tidak nanti dia tidak akan menganggap keluarga suami." Dia berhenti, suaranya merendah,
Waktu itu aku pikir ibu hanya bicara karena kesal. Aku tidak menyangka ibu benar-benar merencanakan ini. Mendengar itu, tangan saya terasa dingin. Ternyata makan malam ini bukan kebetulan, bukan karena tamu datang mendadak, juga bukan karena kelalaian. Dari awal sampai akhir, ini adalah sebuah skenario yang telah disiapkan. Ibu Wati ingin ada banyak saksi. Dia ingin saya pulang dalam keadaan paling lelah, lalu memaksa saya masuk dapur untuk melihat apakah saya berani menolak. Jika saya menurut, dia menang. Karena itu membuktikan bahwa menantu, sehebat apapun di luar, harus tetap tunduk di rumah suami. Jika saya menolak, dia punya alasan lebih kuat untuk menyebut saya pembangkang di depan seluruh keluarga. Banyu melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas. Ibu ingin menggunakan penilaian kerabat untuk memaksamu masuk ke dalam cetakannya. Satu orang bilang kamu malas, dua orang bilang kamu tidak tahu adat. Lalu semua orang menatapmu. Ibu pikir dengan begitu kamu akan takut dan menurut. Saya tersenyum tipis, tapi hati saya tidak merasa senang. Jadi aku bukan menantu, tapi kelinci percobaan. Banyu menatap saya dengan iba. Maafkan aku, saya menggeleng. Bukan kamu yang merencanakannya. Dia langsung menjawab. Tapi aku suamimu. Membiarkan ini terjadi sekali saja sudah menjadi kesalahanku. Saya menunduk menyuap sesendok bubur. Rasa hangatnya menjalar ke tenggorokan, membuat perut saya sedikit lebih nyaman. Di benak saya kembali terbayang tatapan Ibu Wati tadi. Tatapan itu bukan sekadar amarah, melainkan tatapan kontrol. Tatapan seseorang yang merasa kehilangan kekuasaan, sehingga harus menarik orang lain kembali ke posisi yang ia inginkan. Banyu seolah mengerti apa yang saya pikirkan. Belakangan ini kamu dapat promosi jadi supervisor. Ibu tidak senang. Tangan saya berhenti. Promosi saya baru diumumkan di internal kantor. Saya memang memberitahu Banyu, tapi saya tidak pernah pamer di depan keluarga suami. Bagaimana ibu tahu? Banyu mengerutkan dahi. Aku pernah cerita sekali ke Bapak, hanya bilang kamu dipercaya atasan. Tidak kusangka ibu mendengarnya. Sejak saat itu, ibu terus menyindir kalau perempuan sudah bisa cari uang sendiri akan mulai meremehkan keluarga suami. Hati saya terasa berat. Ternyata di mata ibu mertua, kerja keras saya bukanlah hal yang membanggakan, melainkan sebuah ancaman. Semakin saya sukses, semakin saya punya suara, semakin dia takut Banyu akan lebih mendengarkan saya daripada dirinya. Makan malam ini hanyalah caranya untuk menarik saya kembali ke posisi semula, posisi seorang menantu yang harus patuh, diam, dan membuktikan dirinya tahu diri dengan cara berkorban. Saya menatap jalanan di depan kami. Kendaraan mulai sepi. Suara sendok beradu dengan mangkuk di meja sebelah terdengar begitu biasa. Di satu sisi ada warung bubur yang damai, di sisi lain ada rumah terang benderang dengan 10 orang yang masih menunggu untuk menghakimi. Saya berkata perlahan, jadi ini bukan tentang makan malam. Banyu mengangguk. Benar, ini tentang kekuasaan di rumah. Dia menggenggam tangan saya di atas meja. Tangannya masih sedikit dingin, tetapi genggamannya sangat kuat. Mulai sekarang, hal-hal yang tidak masuk akal tidak perlu kita lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Saya menatapnya, hati saya terasa hangat sekaligus sakit. Seandainya kalimat ini datang lebih awal, mungkin saya tidak perlu menelan begitu banyak kekecewaan sendirian. Tapi meskipun terlambat, inilah yang paling perlu saya dengar saat ini. Tepat pada saat itu, ponsel Banyu menyala terus-menerus. Di layar muncul panggilan dari ibu mertua, lalu bapak mertua, lalu ibu mertua lagi. Dia tidak mengangkatnya. Sesaat kemudian, pesan dari Rina masuk. Bawa Kak Kirana pulang dan minta maaf sekarang. Ibu bilang kalau kalian berdua terus mempermalukan keluarga, ibu akan mengadakan rapat keluarga untuk memutuskan hubungan. Membaca kalimat itu, hati saya yang baru saja tenang kembali mencelos. Banyu menatap layar. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia meletakkan ponselnya terbalik di meja dan berkata dengan tenang, makanlah, sayang. Mereka mau rapat, silakan saja. Tapi kali ini, yang harus mendengarkan bukan hanya kamu.
Saya hanya sanggup makan setengah mangkuk. Bukan karena tidak enak, tapi karena pesan dari Rina terus berputar di kepala saya. Rapat keluarga untuk memutuskan hubungan. Terdengar seperti ancaman kekanak-kanakan. Tapi bagi keluarga suami saya, kata keluarga besar tidak pernah main-main. Di sana, setiap ucapan dari paman tertua, setiap anggukan dari para sesepuh, bisa mengubah masalah pribadi menjadi sebuah vonis seumur hidup bagi seorang menantu. Banyu membayar, lalu kami pulang. Di jalan dia tidak banyak bicara. Saya juga diam. Hanya menatap deretan rumah yang berlalu di balik jendela. Aneh sekali. Saat keluar dari rumah tadi, saya merasa bebas. Tapi ketika mobil berbalik menuju gang yang sama, jantung saya mulai berdebar kencang. Saya tahu, begitu pintu itu terbuka, yang menunggu kami bukan lagi makan malam yang tertunda. Benar saja. Ketika Banyu membuka pintu, ruang tamu masih terang benderang. Tidak ada satupun kerabat yang pulang. Suasananya bahkan lebih berat dari sebelumnya, seolah selama kami pergi, mereka tidak makan, melainkan hanya duduk mengumpulkan amarah untuk menyambut kami kembali. Ibu Wati masih duduk di tengah sofa, kedua matanya merah. Tapi saya tahu itu bukan karena menangis, melainkan karena marah, karena harga dirinya tersinggung oleh putranya sendiri. Begitu kami masuk, dia langsung melonjak berdiri. "Sudah pulang kalian? Enak makannya?" Meninggalkan seluruh keluarga menunggu, sementara kalian berdua asyik makan di luar. Beruntung sekali keluarga ini punya menantu sepertimu. Belum sempat saya menjawab, dia sudah menoleh ke semua orang, suaranya tercekat tetapi setiap katanya tajam. "Paman, Tante, lihat kan? Omongan saya tidak salah. Menantu zaman sekarang sudah tidak tahu sopan santun. Orang tua duduk di rumah, dia berani-beraninya pergi. Hari ini dia keluar dari dapur, besok dia akan keluar dari rumah ini." Kalimat terakhir itu ia ucapkan dengan sangat jelas dan perlahan, seolah sengaja memakukannya di telinga saya. Saya berdiri diam, hati saya dingin. Ternyata di matanya, saya tidak memasak berarti saya tidak lagi punya hak tinggal di rumah ini. Sebuah makan malam tiba-tiba menjadi alasan untuk mengusir menantu. Sekali dibela suami tiba-tiba menjadi dosa besar. Baru saja saya akan membuka mulut, Banyu sudah angkat bicara lebih dulu. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat seluruh ruangan hening. "Rumah ini adalah rumah kami berdua. Tidak ada yang berhak mengusir Kirana dari sini." Hanya dengan satu kalimat itu, raut wajah Ibu Wati berubah drastis. Tidak ada lagi ekspresi sedih. Matanya berkilat cepat, campuran antara marah dan waspada. Saya berdiri di samping Banyu, melihat ekspresi itu dan hati saya tiba-tiba terenyuh. Sepertinya, dia baru saja menyentuh hal yang benar-benar menjadi perhatian ibunya. Bukan makan malam, bukan sopan santun, melainkan rumah ini. Tante Hesti menggebrak cangkir tehnya ke meja, suaranya menyindir. "Rumah kalian berdua? Banyu, Tante dengar rumah ini dibangun di atas tanah warisan leluhur keluarga kita. Kalau bicaramu seperti itu, kedengarannya sombong sekali." Suasana di ruangan langsung berubah. Saya bisa merasakannya dengan jelas. Tadi mereka masih bicara soal menantu, dapur, dan sopan santun. Tapi setelah satu kalimat dari Banyu, pembicaraan bergeser ke masalah tanah dan rumah. Saya melihat sekeliling. Bapak Hardiman menunduk minum teh, menghindari tatapan saya. Tono duduk lebih tegap, wajahnya seolah memang menunggu bagian ini. Wulan menggigit bibirnya, tidak lagi berpura-pura menasihati. Saya mulai paham, mereka tidak sengaja menyinggung soal rumah ini. Mereka memang menunggu kesempatan. Banyu menatap Tante Hesti, suaranya mendingin. "Tanah ini memang dulu peninggalan kakek untuk Bapak. Tapi rumah yang sekarang berdiri adalah hasil kami berdua pinjam uang di bank. Dari pondasi, interior, sampai cicilan setiap bulan, semua saya dan Kirana yang tanggung. Uang muka awalnya bahkan dibantu oleh orang tua Kirana. Jadi kalau mau bicara jujur, rumah ini tidak cukup hanya dengan modal nama keluarga besar." Ibu Wati langsung memotong. "Uang bukan masalah. Jangan bawa-bawa hitungan beberapa juta di sini. Yang penting, tanah ini adalah tanah leluhur, akar dari keluarga kita. Menantu masuk ke rumah suami harus paham, di rumah ini tidak bisa seenaknya.
Mendengar itu, tangan saya terasa dingin. Ternyata di matanya, uang yang kami keluarkan untuk membangun rumah tidak penting, kerja keras saya tidak penting, bantuan orang tua saya juga tidak penting. Selama ada label tanah leluhur, semua hak keputusan ada di tangan mereka. Dan saya, meskipun ikut membayar cicilan setiap bulan, tetap dianggap orang luar yang bisa diusir kapan saja. Banyu tersenyum sinis, senyum yang tidak ada bahagianya sama sekali. Ibu bilang uang tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa waktu membangun rumah tidak ada satupun dari keluarga yang membantu? Kenapa waktu kami harus bayar bunga bank setiap bulan, tidak ada yang ingat ini tanah leluhur dan membantu kami? Bapak Hardiman mengerutkan dahi. Banyu, jaga bicaramu. Banyu menoleh ke ayahnya. Saya sedang bicara sangat hati-hati, Pak. Justru karena hati-hati, saya katakan di depan semua orang, rumah ini adalah tempat tinggal kami, bukan arena untuk siapapun yang ingin datang dan mengadili istri saya. Ibu Wati gemetar karena marah, tapi kali ini saya melihat ada kegugupan dalam amarahnya. Mungkin dia tidak menyangka Banyu akan bicara seterbuka ini, apalagi di depan saya yang mendengar semua tentang apa yang disebut tanah leluhur. Rencana awalnya untuk menekan saya memasak kini telah membuka lapisan yang lebih dalam. Mereka ingin menggunakan keluarga besar untuk menekan saya, lalu menggunakan nama leluhur untuk merebut kendali di rumah yang sedang kami bangun. Ibu Wati menatap saya dengan kebencian, seolah semua perlawanan Banyu disebabkan oleh saya. Dia menggeram, kata demi kata. Kamu pikir dibela suami berarti kamu menang? Kita lihat saja seluruh keluarga ini akan berpihak pada siapa. Saya tidak menjawab, tapi di dalam hati saya tahu persis. Sejak saat itu, pertarungan ini bukan lagi tentang apakah saya akan memasak 1 kali makan malam atau tidak. Ini telah menjadi pertarungan tentang apakah saya punya hak untuk berdiri tegak di dalam rumah saya sendiri. Keesokan paginya, saya bahkan belum selesai membuat segelas air hangat ketika telepon Banyu berdering. Di layar tertera nama ibu mertua. Banyu menatap saya sejenak sebelum mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara. Suara Ibu Wati terdengar dingin, tidak ada lagi isak tangis seperti semalam. Kalian berdua bersiap-siap. Jam 9 kumpul di rumah Pak Dewiryo. Kemarin kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga. Hari ini kamu harus datang dan minta maaf. Banyu mengerutkan dahi. Ibu mau adakan rapat apa lagi? Ibunya tertawa sinis di telepon. Bukan rapat. Ini untuk para sesepuh mengajarimu lagi. Anak sulung tapi membiarkan istri menyeretmu keluar, meninggalkan kerabat kelaparan. Keluarga ini belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Selesai bicara, dia langsung menutup telepon, tidak memberi Banyu kesempatan untuk menjawab. Ruangan menjadi hening. Saya menatap suami saya, hati saya terasa berat. Saya tahu jika kami tidak pergi, mereka akan semakin punya alasan untuk mengatakan saya menghasut suami melawan keluarga. Tapi jika kami pergi, saya juga tahu tempat itu tidak berbeda dengan sebuah perangkap. Pukul 9:10, mobil kami berhenti di depan rumah paman tertua Banyu, Pak Dewiryo. Begitu turun, saya melihat halaman penuh dengan sepeda motor dan beberapa mobil. Suara orang mengobrol terdengar riuh dari dalam. Tapi ketika kami masuk ke ruang tamu, semua orang mendadak diam. Hampir 20 orang kerabat sudah duduk memenuhi 2 baris kursi. Para sesepuh di barisan depan, generasi muda di belakang, teh sudah diseduh, nampan kue sudah disiapkan. Tetapi suasananya seberat ruang sidang. Saya berjalan di samping Banyu, merasakan setiap tatapan menyorot ke arah saya. Ada yang menatap dengan terang-terangan tidak suka. Ada yang menatap kasihan. Ada yang jelas-jelas menunggu untuk melihat bagaimana saya akan dimarahi. Ibu Wati duduk di sebelah Pak Dewiryo, matanya sedikit bengkak seolah habis menangis, tetapi bibirnya terkatup rapat. Rina yang duduk di dekatnya, melihat saya dan langsung membuang muka, seolah dialah yang menjadi korban. Pak Dewiryo adalah seorang pria berusia 60-an, tubuhnya kurus, suaranya serak tetapi sangat dihormati di keluarga. Dia mengangkat cangkir tehnya, menyesap sedikit, lalu meletakkannya dengan keras di meja. Suara cangkir beradu dengan kayu terdengar kering, membuat seluruh ruangan senyap.
Dia menatap lurus ke arah Banyu dan langsung bertanya, "Kamu benar-benar mau melawan seluruh keluarga demi seorang perempuan?" Mendengar kata seorang perempuan, punggung saya terasa dingin. Belum sempat Banyu menjawab, Ibu Wati sudah menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, suaranya tercekat. "Pakde, para sesepuh, lihatlah. Sejak menikah dengan Kirana, Banyu berubah total. Dulu dia anak yang sangat berbakti, selalu memikirkan orang tua dan keluarga. Tapi sekarang, ibu bicara satu kata, dia membantah satu kata. Kemarin di depan semua orang dia menarik istrinya keluar untuk makan, meninggalkan seluruh keluarga. Saya sebagai ibu malu sekali." Rina langsung menimpali, suaranya penuh kekesalan. "Bukan cuma itu, Pakde. Kak Kirana juga menghasut Mas Banyu untuk menjauh dari keluarga, punya keuangan sendiri, semua urusan dengarnya istri. Kalau ada acara keluarga menghindar, tapi begitu bicara soal rumah, langsung mereka klaim itu milik mereka berdua." Mendengar itu, saya tertawa sangat pelan. Semua tuduhan itu begitu tidak masuk akal hingga saya tidak tahu harus marah atau kasihan pada kelicikan mereka. Tapi tawa saya belum sempat terdengar, Tante Hesti sudah menggebrak pegangan kursi. Dia menatap saya dengan tajam. "Tertawa apa kamu? Kamu pikir kamu tidak bersalah? Dari awal saya sudah bilang jangan menikahinya. Kalau dulu Banyu menikah dengan Alia, keluarga ini tidak akan seperti sekarang. Seluruh keluarga tidak akan kesulitan seperti beberapa tahun ini." Nama itu jatuh di tengah ruangan seperti batu yang dilempar ke permukaan air yang membeku. "Alia." Saya belum pernah mendengar Banyu menyebut nama ini dengan jelas. Beberapa kali saya melihat sorot penyesalan di mata ibu mertua saat bicara tentang jodoh baik di masa lalu, tapi saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya menoleh ke suami saya. Banyu berdiri di samping saya, rahangnya mengeras. Tangannya menggenggam tangan saya lebih erat, seolah dia tahu cepat atau lambat masalah ini akan diungkit. Seorang bibi yang duduk di dekat pintu menatap saya, suaranya campuran antara kasihan dan penasaran. "Kirana pasti belum tahu ya?" Pantas wajahnya bingung. Saya tahu, dalam ucapannya tidak ada simpati, hanya ada kegembiraan seseorang yang baru saja menyaksikan sebuah rahasia terungkap. Banyu menoleh ke saya dan berbisik, "Sayang, nanti aku jelaskan." Tapi Pakde Wiryo sudah angkat bicara lebih dulu, dingin dan penuh wibawa. "Tidak perlu disembunyikan lagi. Sudah sampai sejauh ini, dia harus tahu kenapa seluruh keluarga tidak menerimanya." Pakde Wiryo menatap saya, lalu bercerita perlahan. "Tahun itu, sebelum mengenal saya, Banyu dijodohkan oleh keluarga dengan Alia, putri seorang pemilik perusahaan bahan bangunan besar. Perusahaan itu menguasai rantai pasokan penting. Jika kedua keluarga bersatu, bisnis seluruh keluarga besar Banyu akan meroket. Kedua belah pihak sudah bertemu, sudah membahas pernikahan, undangan bahkan hampir dicetak. Pada saat yang sama, sebuah kontrak besar sedang menunggu untuk ditandatangani. Begitu pernikahan terjadi, hubungan bisnis itu akan terjamin." Saya terdiam mendengarnya. Ternyata di mata mereka, pernikahan bukanlah tentang dua orang yang ingin hidup bersama, melainkan sebuah transaksi yang penuh perhitungan. Pakde Wiryo melanjutkan, suaranya masih datar. "Tapi seminggu sebelum pernikahan, si Banyu menemukan Alia terlibat narkoba dan punya hubungan dengan seorang DJ. Dia bahkan punya video di klub malam. Seharusnya masalah itu bisa diselesaikan diam-diam, keluarga mana yang tidak punya aib. Tapi dia justru membatalkan pernikahan di depan kedua keluarga." Banyu baru angkat bicara, suaranya dalam tapi jelas. "Saya tidak membesar-besarkan masalah. Saya hanya tidak mau menjual hidup saya demi sebuah kontrak." Bapak Hardiman langsung membentak. "Diam kamu. Dulu Bapak sudah bilang, nikahi saja dia, nanti mau hidup bagaimana terserah. Kepentingan seluruh keluarga lebih penting daripada kelakuan seorang perempuan." Keras kepalamu itu yang membuat keluarga mereka malu, membatalkan kontrak, dan membuat perusahaan kita terpuruk sampai sekarang. Saya menatap bapak mertua saya, hati saya mendingin. Seorang ayah bisa menyuruh putranya untuk tetap menikahi wanita yang sudah tidak ia percayai, asalkan kepentingan keluarga terjaga. Saya tiba-tiba mengerti kenapa mereka tidak pernah benar-benar menerima saya. Bukan karena saya berbuat salah,
tapi karena saya muncul setelah sebuah transaksi pernikahan gagal. Tante Hesti menunjuk lurus ke arah saya, suaranya pedas. Karena tidak jadi menikahi Alia, makanya dia menikahimu. Kamu masuk ke keluarga ini saat kami semua kehilangan banyak uang dan kesempatan, tapi masih tidak tahu diri, malah membuat suamimu melawan kerabat. Apa kamu tahu gara-gara kalian berdua, keluarga ini rugi besar? Saya berdiri diam, mendengar jantung saya berdetak sangat pelan. Kata-kata itu berat, tapi anehnya, saya tidak merasa kecil. Sebaliknya, saya mulai melihat kebenaran dengan jelas. Mereka tidak membenci saya karena saya tidak memasak semalam. Mereka membenci saya karena saya adalah bukti hidup bahwa Banyu pernah memilih harga diri daripada keuntungan. Dan sejak saya masuk ke rumah itu, seluruh keluarga diam-diam telah membuat saya membayar sebuah utang yang tidak pernah saya pinjam. Setelah ucapan Tante Hesti, seluruh ruangan seolah mendapat kesempatan untuk meluapkan semua yang terpendam selama bertahun-tahun. Tatapan yang tadinya hanya dingin kini berubah menjadi tuduhan terang-terangan. Saya berdiri di tengah ruang tamu, tiba-tiba merasa bukan seperti menantu yang dipanggil untuk dinasihati, melainkan seperti kambing hitam untuk semua kegagalan sebuah keluarga besar. Seorang paman yang dari tadi hanya diam merokok di dekat jendela, menyeringai. Intinya, sejak dia menikah denganmu, bisnis keluarga terus menurun. Dulu kita sudah mau bangkit, semua orang kira keluarga kita akan berubah nasib. Tiba-tiba si Banyu batal nikah dengan Alia lalu malah menikahimu. Memang ada hal-hal yang kelihatannya tidak cocok secara hoki. Wulan mendengar itu dan langsung menghela napas. Helaan napas yang pura-pura prihatin, padahal hanya menunggu untuk menusuk lebih dalam. Dia menatap saya, suaranya lembut. Jangan tersinggung ya, Kirana. Tapi memang ada orang yang begitu masuk ke rumah mertua, rumah itu jadi adem ayem. Ada juga yang begitu masuk, masalah datang terus. Soal hoki atau tidak, kata orang tua dulu kan ada benarnya. Saya terdiam sejenak. Jika ini adalah saya yang dulu, mungkin saya akan menunduk pasrah dan membiarkan Banyu yang bicara atau membiarkan segalanya berlalu. Tapi saat itu, saya tiba-tiba merasa lelah. Lelah mendengar orang menyalahkan saya atas kegagalan mereka. Lelah karena status menantu selalu dijadikan sasaran. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke setiap orang, dan bertanya dengan sangat perlahan. Seandainya hari itu Mas Banyu tetap menikahi Mbak Alia, lalu kemudian masalah narkoba, video di klub malam, dan perselingkuhannya terungkap ke publik, bahkan sampai ditangani polisi, apa keluarga kita masih punya muka? Seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang menyangka saya berani bicara setegas itu. Masalah yang mereka coba samarkan dengan sebutan kenakalan masa muda yang bisa diselesaikan diam-diam, kini saya sebutkan dengan gamblang, membuat semua orang bungkam. Paman yang sedang merokok pun menghentikan gerakannya, abu rokoknya jatuh ke lantai. Wulan menggigit bibirnya, tidak lagi bisa mempertahankan ekspresi lembutnya. Tante Hesti mengerutkan dahi, tidak menemukan kata untuk membalas. Ibu Wati langsung berteriak, suaranya melengking seolah ingin memecah keheningan yang merugikan pihaknya. Kamu tahu apa? Setidaknya Alia bisa membawa keuntungan untuk keluarga ini. Keluarganya punya uang, punya koneksi, punya perusahaan besar. Kamu bawa apa? Hanya bawa mulut untuk membantah suami dan mertua. Banyu tertawa. Tawa yang sangat pelan tetapi begitu dingin hingga saya pun menoleh padanya. Sejak masuk ke ruangan ini, dia berusaha tenang. Tapi ketika mendengar ibunya sendiri mengatakan seorang wanita dengan masalah karakter yang serius lebih menguntungkan daripada istrinya, tatapannya benar-benar berubah. Dia menatap Ibu Wati, bukan lagi dengan tatapan anak yang mencoba menjelaskan, melainkan tatapan seorang pria yang baru saja melihat kekejaman dari kerabatnya sendiri. Dia bertanya, "Ibu benar-benar ingin saya menikahi seseorang yang memakai narkoba dan mengkhianati saya hanya demi sebuah kontrak?" Ibu Wati terdiam sejenak, tetapi Bapak Hardiman sudah menggebrak meja dan membentak. "Laki-laki kalau mau sukses besar harus bisa berkorban. Kamu pikir hidup ini hanya tentang cinta? Begitu banyak orang di keluarga ini yang bergantung pada kerja sama itu. Tapi kamu hancurkan semuanya karena gengsi pribadimu." Banyu menoleh ke ayahnya, suaranya mengeras. "Manusia bukan barang dagangan.
Pernikahan bukan kontrak jual-beli di mana orang tua bisa menempatkan anaknya di atas meja dan tawar-menawar dengan orang lain. Wajah Bapak Hardiman memucat karena marah. Dia hendak berdiri tetapi Pak Dewiryo memberi isyarat untuk menahannya. Namun, suasana di ruangan sudah tegang seperti senar gitar. Lalu Banyu mengeluarkan ponselnya. Dia membuka kunci dan menggulir layar dengan cepat. Saya menatapnya dengan sedikit cemas, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Banyu meletakkan ponselnya di meja dan memutar sebuah rekaman suara. Awalnya hanya suara statis, lalu suara seorang wanita terdengar jelas, suara Tante Hesti, tetapi terdengar lebih muda dan lebih galak. Dia pakai narkoba juga biarkan saja. Nikah dulu, urus belakangan. Anak orang kaya mana yang tidak nakal sedikit? Yang penting kontraknya harus ditandatangani. Seluruh ruangan membeku. Tante Hesti melonjak berdiri, wajahnya pucat pasi. Kamu merekamku? Banyu tidak menjawab, hanya memutar rekaman lain. Kali ini suara Bapak Hardiman, nama baik bisa dibeli kembali, tapi kontrak yang hilang itu yang mematikan. Setelah menikah, kalau tidak bisa hidup bersama, punya anak satu dulu baru dipikirkan lagi. Yang penting kedua keluarga sudah terikat. Setiap kata bergema di ruangan tertutup itu, merobek topeng kewibawaan para sesepuh di depan mata saya. Saya melihat sekeliling. Ada yang menunduk, ada yang pucat, ada yang pura-pura tidak mendengar. Rina terpaku, sementara Ibu Wati menatap Banyu dengan tatapan marah sekaligus panik. Tidak ada yang menyangka dia menyimpan rekaman itu selama bertahun-tahun. Banyu mematikan ponselnya. Dia berkata perlahan, selama ini saya diam karena saya pikir kita keluarga. Saya pikir masalah lama biarlah berlalu. Tapi hari ini, kalian semua menyeret istri saya untuk dijadikan kambing hitam. Saya tidak akan diam lagi. Yang membuat perusahaan hancur bukan Kirana. Yang membuat kontrak gagal juga bukan Kirana. Tapi karena kalian semua ingin menggunakan pernikahan saya untuk menutupi sebuah kerjasama yang kotor. Ibu Wati gemetar karena marah. Dia menunjuk lurus ke arah saya. Suaranya mendesis. Semua ini gara-gara dia. Sejak ada dia, kamu berubah total. Dulu kamu tidak pernah berani bicara seperti ini pada ibumu. Banyu menggenggam tangan saya, menarik saya untuk berdiri lebih dekat dengannya. Dia menatap lurus ke ibunya, setiap katanya seberat batu yang jatuh ke lantai. Bukan saya yang berubah. Dulu saya yang bodoh karena berpikir keluarga itu harusnya saling menyayangi. Kalimat itu membuat seluruh keluarga membeku. Saya melihat Pak Dewiryo sedikit menunduk. Bapak Hardiman menggeram. Ibu Wati berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi karena ucapan putranya menusuk tepat di titik terlemahnya. Topeng keluarga yang selama ini ia gunakan untuk mengendalikan anak-anaknya. Tepat pada saat itu, Rina tiba-tiba menangis. Dia melempar ponselnya ke kursi dan berteriak. Mas Banyu memang hebat. Semua orang salah, hanya Mas yang benar. Apa Mas tahu? Gara-gara Mas batal nikah, aku jadi gagal kuliah di luar negeri. Keluarga Alia sudah janji mau membiayai aku, janji mau memasukkan aku ke perusahaan mereka. Semuanya hancur karena Mas, dan sekarang Mas masih membela dia. Saya berdiri diam menatap Rina. Baru pada saat itulah saya benar-benar mengerti. Setiap orang di ruangan ini pernah berharap mendapatkan keuntungan dari pernikahan yang telah ditolak oleh Banyu. Ada yang kehilangan kontrak, ada yang kehilangan uang, ada yang kehilangan kesempatan, ada yang kehilangan muka. Dan karena mereka tidak berani mengakui keserakahan mereka, tidak berani mengakui bahwa mereka pernah ingin menjual kebahagiaan anak mereka demi keuntungan, mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu, selama bertahun-tahun ini, adalah saya. Setelah rapat keluarga hari itu, kami hampir tidak pernah lagi datang ke rumah utama. Banyu berkata terus terang kepada orang tuanya bahwa dia butuh waktu untuk berpikir. Sementara saya sadar lebih baik tidak muncul di hadapan Ibu Wati untuk sementara waktu. Ada konfrontasi yang cukup terjadi sekali untuk membuat orang melihat isi hati masing-masing. Rumah kami kembali sunyi seperti biasa. Tapi kesunyian itu bukan lagi kedamaian.
Rasanya seperti permukaan air yang tenang sebelum badai, begitu tenang hingga membuat cemas. Banyu mulai pulang lebih larut, bukan karena menghindari saya, tapi karena dia mulai memeriksa kembali semua hal yang berkaitan dengan perusahaan keluarga. Sementara saya, setelah mendengar semua yang terjadi di rumah Pak Dewiryo, saya juga mengingatkan diri untuk lebih waspada. Saya tidak lagi menganggap Ibu Wati hanya sebagai ibu mertua yang sombong. Dia sudah terbiasa menggunakan kata keluarga untuk memaksa orang lain tunduk. Orang seperti itu, ketika dilawan oleh putranya sendiri di depan seluruh kerabat, pasti tidak akan tinggal diam. Beberapa hari kemudian, seperti firasat saya, dia mulai menunjukkan gelagat aneh. Saya perhatikan dia terus-menerus menelepon seseorang saat siang hari, ketika rumah utama sepi. Awalnya saya tidak peduli, tetapi suatu kali saat saya kembali untuk mengambil beberapa dokumen untuk Banyu, saya melewati ruang tamu dan mendengar suaranya yang sangat pelan. "Iya, siapkan saja berkasnya dulu. Harus cepat sebelum si Kirana bikin masalah." Dia tidak sesederhana yang saya kira. Saya berhenti di balik dinding, jantung saya berdebar kencang. Saya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang di seberang telepon, hanya mendengar Ibu Wati melanjutkan. "Soal tanda tangan, biar pihak saya yang urus. Yang penting tambahkan nama sebagai pemilik bersama, sisanya nanti kita pikirkan lagi." Saya berdiri membeku selama beberapa detik, lalu diam-diam pergi. Di benak saya langsung terlintas dua kata, rumah kami. Sejak hari itu, saya mulai diam-diam mengawasi. Saya tidak langsung memberitahu siapapun, bahkan Banyu. Bukan karena tidak percaya, tapi karena saya ingin memastikan saya tidak salah dengar. Saya memeriksa kembali semua dokumen rumah, kontrak pinjaman bank, dan sertifikat hak milik. Salinan yang kami simpan di laci semuanya masih lengkap. Rumah itu atas nama kami berdua, pinjaman juga dibayar oleh kami berdua. Tidak ada alasan bagi mertua saya untuk ikut campur. Namun pada hari Kamis sore, ketika saya sedang di kantor, ponsel saya berdering dari seorang staf bank yang mengurus pinjaman kami. Suaranya sopan, tetapi isinya membuat punggung saya dingin. "Selamat sore, Bu Kirana. Kami menelepon untuk mengkonfirmasi ulang permintaan pembaruan informasi pemilik bersama terkait aset jaminan Ibu dan Bapak. Berkasnya sudah diajukan oleh perwakilan tadi pagi." Saya melonjak dari kursi, menggenggam ponsel erat-erat. "Maaf, bisa diulangi? Pembaruan pemilik bersama bagaimana? Siapa yang mengajukan berkas?" Staf itu terdengar ragu. "Begini, Bu. Di berkas ada surat kuasa dari Bapak Banyu Prakoso, memberikan kuasa kepada Bapak Hardiman untuk melakukan prosedur penambahan informasi pihak yang berkepentingan atas aset tersebut. Kami hanya perlu konfirmasi tambahan dari Ibu." Mendengar nama Bapak mertua saya, telinga saya berdengung. Saya mencoba menjaga suara tetap tenang. "Saya tidak pernah mendengar suami saya membicarakan ini. Tolong hentikan sementara prosesnya. Jangan lakukan apapun sebelum kami berdua datang langsung ke bank." Staf itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres dan langsung setuju, mengatakan akan memberi catatan mendesak pada berkas tersebut. Saya langsung menelepon Banyu. Dia sedang rapat, tapi melihat panggilan saya yang terus-menerus, dia keluar untuk mengangkatnya. Saya hanya berkata satu kalimat, "Mas, apa kamu pernah menandatangani surat kuasa untuk Bapak mengurus surat-surat rumah?" Di seberang telepon hening selama 2 detik, lalu suara Banyu terdengar dalam. "Tidak, sama sekali tidak." Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berkata akan segera menjemput saya untuk langsung ke bank. Setengah jam kemudian, kami sudah berada di bank. Staf menunjukkan salinan berkasnya. Di atasnya ada tanda tangan yang tertulis atas nama Banyu. Sepintas memang mirip, tapi saya yang hidup bersamanya bertahun-tahun langsung tahu itu bukan tulisan tangannya. Banyu memegang kertas itu, urat di punggung tangannya menonjol. Di bagian penerima kuasa, nama Hardiman tercetak jelas. Banyu bertanya kepada staf dengan suara tertahan, "Siapa yang membawa berkas ini?" Staf itu menjawab, "Bapak Hardiman datang bersama seorang pria bernama Tono. Mereka bilang ini urusan internal keluarga dan sudah disepakati." Saya menoleh ke Banyu, wajahnya dingin menakutkan.
Dia meminta bank membuat berita acara penghentian sementara, memfotokopi semua dokumen terkait, lalu segera menarik saya keluar. Di jalan menuju rumah utama, Banyu tidak bicara sepatah kata pun, tapi saya tahu amarahnya sudah di puncak. Mobil baru saja berhenti di depan gerbang, dia langsung turun dengan cepat. Saya mengikutinya, jantung saya berdebar-debar. Ruang tamu rumah utama masih terang. Ibu Wati sedang duduk minum teh, di sebelahnya ada Bapak Hardiman dan Tono. Pemandangan itu membuat saya sadar, mereka tahu kami akan datang. Banyu masuk dan melemparkan tumpukan fotokopi ke meja. Suaranya terdengar kering. Siapa yang memalsukan tanda tangan saya? Seluruh ruangan hening. Tono langsung menunduk menatap ponselnya. Bapak Hardiman mengerutkan dahi tetapi tidak bicara. Hanya Ibu Wati yang tetap tenang mengangkat cangkir tehnya, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia meletakkan cangkir itu, menatap Banyu dengan dingin. Rumah ini dibangun di atas tanah leluhur. Menambahkan nama orang tua apa salahnya? Banyu menggeram. Salahnya adalah Bapak dan Ibu memalsukan dokumen. Salahnya adalah kalian mengurus aset kami di belakang kami. Salahnya adalah Ibu masih berpikir dengan label leluhur, kalian berhak melakukan apa saja. Ibu Wati menggebrak meja dan melonjak berdiri. Topeng tenangnya pecah. Suaranya menjadi tajam. Kalau dulu kamu menurut dan menikahi Alia, keluarga ini sudah jadi konglomerat. Tidak perlu kita berebut rumah kecil ini. Ini semua gara-gara kamu menikahi dia. Dia menunjuk lurus ke arah saya. Sejak perempuan ini masuk, keluarga ini terus sial. Saya berdiri di belakang Banyu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Untuk pertama kalinya dia bicara begitu terang-terangan. Di matanya, Banyu tidak pernah menjadi anak yang punya hak memilih kebahagiaan. Dia hanyalah bidak catur untuk ditukar dengan kontrak, kekuasaan, dan harga diri. Dan saya adalah duri yang membuat bidak catur itu terlepas dari tangannya. Banyu menatap ibunya sangat lama. Suaranya serak, tetapi setiap katanya jelas. Ternyata ibu menyesal bukan karena saya menderita. Ibu menyesal karena saya tidak menjual diri saya dengan harga yang cukup tinggi. Ibu Wati tertegun, wajahnya pucat sesaat. Tapi kejutan bagi saya belum berakhir di situ. Tepat pada saat itu, dari luar terdengar suara sepatu hak tinggi yang jelas, melangkah perlahan memasuki ruang tamu, seolah orang itu sudah berdiri di luar dan mendengar semuanya. Suara sepatu itu berhenti tepat di ambang pintu ruang tamu. Sejenak, tidak ada yang bicara lagi. Bahkan Ibu Wati yang sedang marah pun terdiam. Matanya beralih cepat ke arah pintu seolah mengenali seseorang. Saya menoleh. Di bawah cahaya lampu ruang tamu, seorang wanita mengenakan gaun putih masuk. Tubuhnya tinggi tetapi kurus, rambut panjangnya diikat rendah. Riasannya sangat tipis, seluruh ruangan membeku. Bukan kebekuan karena kaget biasa, melainkan kebekuan orang-orang yang melihat nama yang mereka kira sudah terkubur dalam-dalam, tiba-tiba muncul kembali. Rina yang pertama bereaksi. Dia melonjak dari kursinya, nyaris berlari ke arah wanita itu, suaranya campuran antara gembira dan tercekat. Mbak Alia, Alia. Saya langsung mengenalinya. Bukan karena pernah bertemu, tapi karena saya pernah melihatnya di beberapa foto lama yang terselip di album keluarga. Dulu, Alia berdiri di samping Banyu di sebuah pesta, gaun merah, rambut bergelombang, senyumnya cerah seolah seluruh dunia memujanya. Tapi wanita di hadapan saya saat ini jauh berbeda. Dia jauh lebih kurus, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya seperti orang yang kurang tidur. Kecantikannya masih ada, tapi kecantikan yang terkikis oleh waktu yang tidak mudah. Rina memeluk Alia seolah bertemu penyelamat. Mbak benar-benar kembali? Aku kira Mbak sudah tidak mau berurusan dengan keluarga kami lagi. Alia hanya menepuk punggungnya pelan, tidak menjawab. Matanya menyapu setiap orang di ruangan, berhenti sedikit lebih lama pada Ibu Wati. Seketika, sikap ibu mertua saya berubah. Wajah galaknya lenyap, digantikan oleh senyum canggung yang aneh. Dia berjalan mendekat, menarik tangan Alia. Alia, kamu datang di saat yang tepat. Sini, duduk, nak. Dia menarik Alia ke kursi utama, sementara Bapak Hardiman juga buru-buru berdiri memberikan tempat. Melihat pemandangan itu,
hati saya dingin. Jadi selama ini, meskipun di depan mengatakan masalah sudah berlalu, mereka tetap menjaga hubungan dengan wanita ini. Dan saya, istri sah Banyu, masih dianggap sebagai pengganti yang tidak sesuai harapan. Alia tidak langsung duduk. Dia menatap Banyu, tatapannya tidak lagi naif seperti gadis di foto lama, melainkan sangat lelah, dalam, dan penuh kepahitan. Dia tersenyum tipis. Kamu masih sangat membenciku, ya? Banyu menatapnya beberapa detik, wajahnya tidak berubah, suaranya sedingin es. Saya kira kamu sudah mati di suatu tempat. Kalimat itu membuat Rina melotot. Mas Banyu, kenapa bicara begitu sama Mbak Alia? Tapi Alia justru tertawa, tawa yang sangat ringan. Terdengar tidak bahagia, hanya getir. Tidak apa-apa. Dia bilang begitu juga tidak salah. Ada tahun-tahun di mana hidupku memang tidak berbeda dengan mati. Selesai berkata, dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map abu-abu, dan meletakkannya di meja. Ibu Wati langsung mencondongkan tubuhnya. Ini apa nak? Alia duduk, perlahan merapikan tepi map itu. Perusahaan saya sedang dalam proses restrukturisasi. Setelah ayah saya meninggal, Dewan Direksi ingin meninjau kembali semua mitra lama, termasuk perusahaan keluarga paman. Begitu kalimat itu selesai, raut wajah semua orang di ruangan berubah drastis. Bapak Hardiman duduk lebih tegap. Tono yang tadinya diam juga mengangkat kepala. Tante Hesti menatap Alia dengan mata berbinar seperti melihat sebuah pintu terbuka. Alia melanjutkan, ada proyek material baru. Jika bisa bekerja sama, perusahaan keluarga Hardiman bisa kembali masuk ke rantai pasokan. Tapi syaratnya, penanggung jawab dari pihak sini harus Banyu Prakoso. Bukan Bapak Hardiman, bukan Mas Tono. Ruangan menjadi sedikit riuh. Nama Banyu baru saja dilemparkan ke tengah-tengah mereka seperti pelampung penyelamat. Orang-orang yang tadi menghujatnya durhaka, menghujat saya menghancurkan keluarga, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Tante Hesti menepuk pahanya pelan, suaranya terdengar gembira. Tuh, kan? Orang masih ingat hubungan lama. Banyu, Alia ini lebih tahu mana yang penting daripada istrimu. Ibu Wati juga buru-buru menoleh ke Banyu, suaranya melembut. Kamu dengarkan nak? Kesempatan ini tidak datang dua kali. Alia masih menghargaimu, masih mau mengangkat keluarga kita. Saya berdiri di samping Banyu. Diam-diam mengamati wajah-wajah yang tadinya penuh amarah kini melunak karena kata keuntungan. Beberapa menit yang lalu, mereka menyebut Banyu durhaka, menyebut saya perusak. Tapi begitu Alia datang membawa peluang kerjasama, semua kesalahan seolah dilupakan, asalkan uang bisa kembali mengalir. Tetapi tepat ketika semua orang mengira Alia kembali untuk menyambung hubungan lama, dia tiba-tiba menoleh ke arah saya. Tatapannya tidak menantang, juga tidak kasihan. Begitu jernih, dia berkata sangat pelan, tetapi setiap katanya membuat seluruh ruangan membeku. Anda tenang saja. Saya tidak butuh suami orang. Yang saya mau adalah kendali atas perusahaan keluarga ini. Saya tertegun. Ibu Wati yang sedang tersenyum pun membeku. Bapak Hardiman menyipitkan mata. Tono berubah raut wajahnya. Alia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Dulu, ayah saya karena menghargai hubungan lama, mengabaikan banyak utang dan perjanjian yang salah. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Saya tidak punya alasan untuk terus berbaik hati. Jika ingin bekerja sama lagi, perusahaan keluarga Hardiman harus bersedia diaudit ulang dan membiarkan pihak saya yang mengawasi proyek. Tante Hesti tergagap. Alia, apa maksudmu? Bukankah kamu mau membantu kami? Alia tersenyum sinis. Membantu? Tentu. Tapi membantu bukan berarti membiarkan kalian memanfaatkanku lagi. Dia menoleh ke Ibu Wati, tatapannya lebih tajam. Dulu Bibi memaksa Mas Banyu menikahiku karena kontrak. Sekarang Bibi mau menggunakanku lagi? Wajah Ibu Wati pucat. Untuk pertama kalinya sejak saya menjadi menantu, saya melihat ibu mertua saya kehabisan kata-kata. Wanita yang terbiasa menggunakan keluarga besar, etika, dan leluhur untuk menekan orang lain, kini ditatap langsung oleh bidak catur lamanya dan disebut sesuai sifat aslinya. Saya berdiri di sana,
tiba-tiba mengerti. Alia tidak kembali karena cinta. Dia juga tidak kembali untuk merebut suami saya. Dia kembali untuk menagih utang masa lalu. Utang yang keluarga Banyu kira sudah terkubur dalam-dalam di bawah kata hubungan baik. Setelah Alia meninggalkan rumah utama, suasana di ruang tamu berubah total. Tidak ada lagi yang membahas soal saya tidak memasak. Tidak ada lagi yang bicara soal etika menantu atau sopan santun. Semua tatapan kini tertuju pada Banyu. Tapi kali ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk berhitung. Peluang kerjasama yang baru saja ditawarkan Alia seperti bara api yang jatuh di tengah kerumunan orang yang kedinginan karena terpuruk. Semua ingin menyentuhnya, tapi takut terbakar. Bapak Hardiman yang pertama berdiri. Dia menatap Banyu, suaranya tidak lagi sekasar sebelumnya tapi tetap penuh wibawa. Keluar sebentar, bicara sama Bapak. Banyu melirik saya. Saya mengangguk pelan, meskipun punya firasat buruk. Ayah dan anak itu berjalan ke halaman belakang. Melalui jendela kaca, saya melihat Bapak Hardiman mengeluarkan sebungkus rokok dan menawarkannya pada Banyu. Suami saya jarang merokok, tapi hari itu dia menerimanya. Nyala api korek di kegelapan menyorot wajah tegangnya. Saya tidak bisa mendengar percakapan mereka, hanya melihat Bapak Hardiman bicara sangat lama. Sesaat kemudian, Banyu membelakangi jendela, bahunya kaku. Nantinya dia bercerita. Ayahnya mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ceraikan Kirana di atas kertas saja. Beberapa tahun kerjasama dengan Alia sampai perusahaan bangkit lagi. Setelah itu kamu mau kembali dengan siapapun terserah. Laki-laki kalau mau sukses besar, jangan biarkan urusan perasaan perempuan menghalangi. Saat mendengar Banyu menceritakan itu, hati saya terasa dingin. Tapi saat itu di ruang tamu, saya sudah bisa menebaknya. Karena Ibu Wati tidak lagi menyembunyikan rasa hinanya pada saya. Dia duduk di kursi utama, merapikan selendangnya, dan berkata seolah saya tidak ada di sana. Dipikir-pikir, si Kirana ini selain wajahnya yang polos, bisa membantu apa untuk keluarga ini? Gaji bulanan beberapa puluh juta. Kedengarannya hebat. Tapi dibandingkan satu proyek dari keluarga Alia, nilainya seberapa? Rina langsung menimpali. Dia tertawa sinis, suaranya nyaring. Satu sisi perusahaan triliunan, satu sisi perempuan yang hanya bisa jadi pegawai lalu pulang ke rumah menuntut kesetaraan. Jelas pilih yang mana? Kalau Mas Banyu masih ragu juga, berarti benar-benar sudah kena pelet. Saya duduk diam. Jika saat itu saya bilang tidak sakit hati, itu bohong. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, saya tidak pernah berharap dianggap seperti permata. Saya hanya berharap diperlakukan sebagai manusia. Tapi ketika keuntungan muncul, mereka langsung menempatkan saya di atas timbangan, begitu dingin hingga tidak repot-repot menutupinya. Di mata mereka, saya bukan lagi istri Banyu, bukan lagi orang yang ikut membayar cicilan, menyiapkan makanan, dan mengurus rumah. Saya hanyalah penghalang antara mereka dan sebuah kesempatan untuk mengubah nasib. Banyu kembali ke ruang tamu setelah hampir 20 menit. Bau rokok samar menempel di bajunya. Dia tidak menatap ibunya, tidak menatap ayahnya, juga tidak berkata apa-apa pada saya. Dia hanya berkata, malam ini saya minta semua tetap di sini sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan pada keluarga. Suaranya begitu tenang hingga membuat saya cemas. Sekitar pukul 8 malam, kerabat terdekat dipanggil kembali ke ruang tamu. Pak Dewiryo, Tante Hesti, Tono, Wulan, dan Rina, semua hadir. Ibu Wati mengira Banyu sudah berpikir jernih, wajahnya menunjukkan kemenangan yang sulit disembunyikan. Dia bahkan sengaja duduk di dekat saya dan berbisik, perempuan pintar itu tahu kapan harus mundur, jangan sampai disuruh dengan kata-kata kasar. Saya menoleh padanya, untuk pertama kalinya tidak lagi merasa takut. Saya hanya merasa kasihan. Wanita itu sudah terbiasa menang dengan cara menekan orang lain, sampai tidak sadar bahwa putranya hari ini tidak lagi sama. Banyu masuk terakhir, di tangannya ada sebuah map tebal. Dia meletakkannya di meja, suara kertas yang berat menyentuh kaca membuat seluruh ruangan terdiam. Bapak Hardiman mengerutkan dahi. Apa ini? Banyu tidak langsung menjawab. Dia membuka map,
mengeluarkan lembar demi lembar rekening koran, kontrak, dan kwitansi yang ditandai dengan pulpen merah. Ini adalah kebocoran dana perusahaan keluarga selama 6 tahun terakhir. Suaranya terdengar jelas. Sejak kalian semua mulai menyalahkan saya karena membatalkan pernikahan dengan Alia, saya diam-diam sudah memeriksa. Awalnya saya juga berpikir mungkin benar karena kehilangan kontrak itu. Tapi semakin saya lihat, saya semakin yakin perusahaan ini bangkrut bukan karena saya batal menikah. Perusahaan ini bangkrut karena digerogoti dari dalam oleh keluarga sendiri. Ruangan menjadi sunyi senyap. Tono yang pertama kali berubah raut wajahnya. Dia melonjak berdiri. "Banyu, kamu bicara apa?" Banyu melemparkan setumpuk kertas ke arahnya. "Kamu menyetujui 3 kontrak pengiriman fiktif selama 2 tahun. Uangnya ditransfer ke perusahaan cangkang atas nama pacarmu. Perlu saya sebutkan nama hotel tempat kamu sering membawanya?" Wajah Tono pucat pasi. Wulan yang duduk di sebelahnya menoleh kaget, matanya terbelalak. Rina juga terpaku. Tante Hesti tergagap. Ini harus diperiksa lagi." Banyu tidak berhenti. Dia mengeluarkan map lain dan meletakkannya di depan Bapak Hardiman. "Dan ini adalah pengeluaran yang disetujui Bapak dengan alasan menjamu klien, hadiah untuk mitra, dan biaya relasi. Totalnya lebih dari 10 miliar dalam 6 tahun. Beberapa pengeluaran terjadi tepat saat semua orang bilang perusahaan sedang sulit karena kehilangan kontrak dari keluarga Alia. Kenyataannya, uang hilang bukan karena kontrak, tapi karena dikuras sedikit demi sedikit." Wajah Bapak Hardiman memerah, dia menggebrak meja. "Kamu menyelidiki ayahmu sendiri?" Banyu menatapnya tanpa menghindar. "Saya memeriksa perusahaan yang katanya harus saya selamatkan dengan pengorbanan. Saya ingin tahu, perusahaan ini sakit betulan atau dirusak oleh keluarganya sendiri." Ibu Wati gemetar. "Banyu, cukup. Urusan perusahaan nanti saja, jangan dibicarakan di depan semua orang." Banyu tertawa dingin. "Waktu semua orang menyalahkan Kirana, kenapa tidak nanti saja? Waktu ibu bilang dia tidak pantas jadi menantu sulung, kenapa tidak berpikir ini urusan pribadi?" Dia menggebrak meja dengan tangannya, suaranya tiba-tiba menggelegar seperti petir. "Kalian semua yang membuat perusahaan ini hancur, sekarang berani-beraninya menyalahkan istri saya. Tidak ada yang bisa bicara." Keheningan saat itu lebih berat dari makian manapun. Bapak Hardiman melonjak berdiri, wajahnya pucat karena marah. Dia maju, mengangkat tangannya hendak menampar Banyu. Saya panik dan ikut berdiri, tapi Banyu lebih cepat. Dia menahan pergelangan tangan ayahnya di udara, cengkeramannya kuat tapi tidak kasar. Ayah dan anak itu saling tatap, satu sisi penuh amarah karena kedoknya terbongkar, sisi lain penuh kekecewaan yang telah lama terpendam. Banyu melepaskan tangan ayahnya, suaranya serak tetapi setiap katanya sekeras baja. "Mulai hari ini, siapapun yang berani menyentuh Kirana lagi, jangan salahkan saya jika saya bongkar semuanya keluar." Seluruh ruangan bungkam. Ibu Wati terduduk lemas di kursinya. Tono menunduk dalam-dalam. Dan saya, berdiri di belakang Banyu, jantung saya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Saya tahu, setelah kalimat itu, kami berdua telah secara resmi melewati batas terakhir dengan apa yang disebut keluarga suami. Setelah peringatan keras dari Banyu, seluruh ruang tamu hari itu hening. Tidak ada lagi yang punya muka untuk terus menyalahkan saya di depan tumpukan berkas yang tergeletak di meja. Tapi saya tahu, keheningan itu bukan pertanda pengakuan salah. Itu hanyalah mundurnya orang-orang yang baru saja terkena pukulan telak. Orang seperti Ibu Wati, seperti Tono, dan mereka yang terbiasa menggunakan nama keluarga untuk menekan orang lain tidak akan pernah menyerah hanya karena satu kali kedoknya terbongkar. 2 hari kemudian, apa yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Pagi itu, saya baru tiba di kantor ketika menerima pesan dari seorang rekan kerja yang akrab. "Kirana, kamu sudah lihat ini? Apa ini tentang keluargamu?" Disertainya sebuah tangkapan layar dari unggahan di grup WhatsApp keluarga besar. Unggahan itu tidak menyebut nama saya secara lengkap, tapi setiap kalimatnya menusuk langsung.
Mulai dari ada tipe perempuan yang baru jadi menantu sudah menghasut suami melawan orang tua, hingga merebut rumah suami lalu mau menghancurkan perusahaan keluarga. Bahkan ada kalimat, perempuan bijak menjaga api, perempuan jahat membakar seluruh rumah leluhur. Saya membaca setiap kata, tangan saya terasa dingin. Unggahan itu menggunakan nada bijak, tetapi di baliknya tersembunyi kata-kata pedas yang dibungkus simpati. Penulisnya anonim, tetapi gaya bahasa dan penekanannya pada isu anak sulung, tanah leluhur, dan istri membuat suami durhaka membuat saya yakin itu berasal dari keluarga suami. Di bawahnya, puluhan komentar ikut meramaikan. Ada yang tidak tahu masalahnya ikut menghakimi, menantu seperti ini harus diberi pelajaran. Ada yang menulis, perempuan kalau sudah serakah harta memang menakutkan. Belum sempat saya mengirim pesan pada Banyu, telepon saya bergetar. Dari Wulan. Pesannya sangat panjang, nadanya masih semanis biasanya. Kirana, aku lihat semua orang bicaranya agak keterlaluan. Jangan sedih ya. Aku tahu kamu punya kesulitan sendiri, tapi sejujurnya, perempuan yang membuat suaminya melawan orang tua itu citranya jadi buruk. Coba kamu sedikit melunak, pulang dan minta maaf sama ibu mertua, pasti semua akan baik-baik saja. Saya menatap pesan itu dan hanya bisa tersenyum getir. Seseorang yang kemarin duduk menyaksikan semua kebenaran, hari ini masih bisa berpura-pura menjadi penengah, seolah sayalah penyebab semua ini. Saya belum membalas. Ketika di media sosial Rina muncul unggahan baru. Dia mengunggah foto Ibu Wati terbaring di tempat tidur dengan infus, wajahnya pucat, di sampingnya ada tisu bekas. Keterangannya hanya satu kalimat. Ada orang yang masuk ke sebuah keluarga lalu menghancurkannya. Ibuku sakit tapi tetap tidak mau menjelek-jelekkan siapapun. Di bawahnya, teman-temannya ramai bertanya. Rina tidak menjawab jelas, hanya memberikan komentar samar. Aku tidak bisa cerita, kasihan ibuku saja. Semakin samar, semakin orang penasaran, semakin mudah mereka membayangkan saya sebagai penjahatnya. Saya mematikan layar ponsel. Duduk diam di meja kerja untuk waktu yang lama. Kali ini saya tidak menangis. Mungkin air mata saya sudah kering oleh hari-hari sebelumnya. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Saya paham tujuan mereka bukan hanya mempermalukan saya. Mereka ingin mengisolasi saya, mengubah saya menjadi perempuan serakah, durhaka, dan perusak, agar nanti jika masalah dokumen rumah atau perusahaan terungkap, opini publik di keluarga sudah terlanjur menganggap sayalah sumber masalahnya. Siang harinya, saya menerima telepon lagi dari seorang mantan rekan kerja. Dia bertanya dengan ragu. Kirana, aku mau tanya jujur, kamu lagi ada masalah sama keluarga suami ya? Tadi pagi ada seorang ibu yang mengaku sebagai ibu mertuamu meneleponku, menyindir kalau kamu itu materialistis dan sedang memaksa suamimu untuk mengalihkan semua aset atas namamu. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ibu Wati sudah mulai menyerang keluar. Bukan hanya di lingkup keluarga, bukan hanya di media sosial. Dia ingin menyentuh reputasi profesional saya. Malam itu, saya menunjukkan semua itu pada Banyu. Dia membaca setiap unggahan, setiap pesan. Wajahnya semakin lama semakin dingin. Saat melihat foto Rina tentang ibu mereka yang diinfus, Banyu menggebrak meja. Aku akan bongkar semua berkas perusahaan, surat kuasa palsu, dan rekaman suara itu. Aku akan sebarkan semuanya agar mereka tahu siapa perusak yang sebenarnya. Saya menahan tangannya. Jangan. Banyu menoleh ke saya, matanya merah karena marah. Kamu masih mau diam sampai kapan? Saya menatap lurus ke matanya, suara saya sangat tenang. Ini bukan soal diam. Kalau kita gegabah sekarang, mereka akan berhasil memainkan peran sebagai korban. Ibumu cukup dirawat 1 hari lagi. Rina mengunggah satu foto lagi. Seluruh keluarga akan mengatakan kita menekan orang tua sampai putus asa. Kalau mau mereka tidak bisa mengelak lagi, kita harus biarkan mereka beraksi lebih jauh. Banyu menatap saya sangat lama. Mungkin untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa istri yang selama ini diam di meja makan keluarga sudah bukan lagi orang yang hanya bisa pasrah. Aku tidak mau berteriak untuk memenangkan satu pertempuran kecil.
Aku ingin mereka meninggalkan jejak yang cukup untuk pertempuran terakhir. Akhirnya, Banyu mengangguk. Dia menggenggam tangan saya, suaranya serak. Baik, aku menurutimu. Tapi berjanjilah, apapun yang terjadi, langsung beritahu aku. Sejak hari itu, saya mulai mengumpulkan semua tangkapan layar unggahan anonim, komentar, pesan dari Wulan, unggahan Rina, bahkan riwayat panggilan dari Ibu Wati ke mantan rekan kerja saya. Saya menyimpan setiap file berdasarkan tanggal dan waktu, menyalinnya ke komputer dan sebuah hard drive eksternal. Pada saat yang sama, saya menelepon Rizka, seorang teman kuliah yang sekarang bekerja di kantor hukum. Setelah mendengar cerita saya, Rizka berkata singkat, "Kirana, ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan pemalsuan dokumen aset. Semua harus ada buktinya. Jangan melawan dengan emosi, lawan dengan berkas." Kalimat itu menguatkan saya. Tapi tepat ketika saya merasa sudah sedikit memegang kendali, sebuah panggilan asing muncul di layar. Saya mengangkatnya. Di seberang hening sejenak, lalu terdengar suara Alia, "Mbak Kirana, saya mau bertemu 4 mata." Saya menggenggam ponsel. "Kalau ada yang mau dibicarakan, lewat telepon saja." Alia menghela napas pelan. "Tidak bisa. Dan juga tidak aman untuk Anda. Kalau Anda masih berpikir ini hanya soal mereka menjelek-jelekan nama baik Anda." Saya berdiri dan berjalan ke balkon, merendahkan suara. "Apa yang kamu tahu?" Alia berkata sangat perlahan. Setiap katanya membuat punggung saya merinding. "Kalau Anda masih di rumah itu, mereka tidak hanya akan menjelek-jelekan Anda, mereka akan mengubah Anda menjadi pihak yang bersalah di atas kertas." Saya terdiam. Angin di balkon membuat telapak tangan saya terasa dingin. Saya bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Di seberang, Alia hanya menjawab, "Dulu saya juga pernah diperlakukan dengan cara yang sama oleh mereka." Lalu dia mengirimkan sebuah alamat kafe dan menutup telepon. Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap layar yang sudah gelap. Di dalam hati saya tahu, badai yang sesungguhnya masih ada di depan. Keesokan paginya, saya tiba di lokasi pertemuan 10 menit lebih awal. Sebuah kedai kopi di jalan kecil yang cukup tenang. Di depannya ada deretan pohon palem, di dalam terdengar alunan musik lembut. Saya memilih meja di sudut, membelakangi dinding, dengan pandangan yang bisa mengawasi pintu masuk. Sejak telepon semalam, saya sadar Alia tidak mengajak saya bertemu hanya untuk bernostalgia. Tapi tetap saja, saya tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Seorang wanita yang pernah menjadi calon istri suami saya, yang pernah dipuja-puja oleh seluruh keluarganya, tiba-tiba berbalik memberi saya peringatan. Bohong jika saya bilang saya tidak waspada. Tepat pukul 9, Alia masuk. Hari ini dia mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Riasannya sangat tipis, tidak ada lagi kesan glamor seperti saat di rumah utama, juga tidak ada senyum dingin di hadapan Ibu Wati. Dia terlihat seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit panjang, lelah, tetapi berusaha tetap tegap. Dia duduk di hadapan saya, memesan air mineral, lalu tanpa basa-basi meletakkan sebuah USB dan setumpuk dokumen lama yang tepiannya sudah menguning di atas meja. Saya menatap benda-benda itu, tidak langsung menyentuhnya. Alia memahami kewaspadaan saya. Dia tersenyum sinis. "Anda tidak perlu langsung percaya pada saya. Kalau saya jadi Anda, saya juga tidak akan percaya." Saya bertanya langsung, "Lalu untuk apa Anda mengajak saya bertemu?" Alia menunduk menatap gelasnya, suaranya serak. "Agar Anda tahu bahwa cerita yang keluarga Banyu ceritakan tentang saya tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Saya pernah salah, pernah liar, pernah bodoh. Tapi saya tidak dengan sendirinya menjadi bidak catur di tangan mereka." Kalimat itu membuat saya terdiam. Alia membuka map, mengeluarkan beberapa foto lama, salinan bukti transfer, dan sebuah surat pernyataan tulisan tangan. Dia bercerita perlahan, seolah setiap kata harus ditarik dari sebuah kenangan yang menyakitkan. Tahun itu, saat kedua keluarga mulai membahas pernikahan,
Orang yang paling sering membawanya bertemu dengan mitra bisnis dari pihak Banyu bukanlah Banyu, melainkan Tono. Saat itu, Tono masih berperan sebagai koordinator kontrak, mulutnya selalu manis mengatakan ingin membantu kedua pihak lebih akrab. Awalnya hanya makan-makan, beberapa pesta, lalu berlanjut ke klub malam, dan ruang-ruang privat. Sebuah lingkaran pergaulan yang ia sendiri tidak sadar kapan mulai terjerat. Saya tidak menyalahkan orang lain sepenuhnya, kata Alia, menatap lurus ke arah saya. Saya salah karena terlalu mudah terbawa, karena ingin membuktikan saya juga bisa bergaul bebas, bisa masuk ke dunia bisnis mereka. Tapi Tono yang membawa saya ke sana. Dia tahu saya masih muda, gengsi tinggi, dan tertekan oleh keluarga untuk menjadi putri yang sempurna. Dia hanya perlu memuji sedikit, menuangkan beberapa gelas minuman, dan mengatakan hal-hal seperti, kamu harus berpengalaman dulu baru bisa memimpin perusahaan. Dan saya, dengan bodohnya, percaya. Mendengar itu, hati saya terasa berat. Alia bercerita, ketika dia mulai ingin berhenti, Tono berbalik mengancam. Dia menyimpan foto-foto dan video, menggunakannya untuk memaksa Alia tetap hadir di pertemuan-pertemuan bisnis. Bukan hanya untuk mengendalikannya, tapi juga untuk menekan perusahaan ayahnya. Jika Alia menolak, dia akan menyebarkannya sebelum pernikahan untuk mempermalukan kedua keluarga. Saat itu saya takut sekaligus malu. Semakin saya sembunyikan, semakin saya diancam. Sampai akhirnya Mas Banyu mengetahuinya. Saya justru merasa lega karena setidaknya ada yang berani menghentikan kubangan lumpur itu. Saya membuka salah satu salinan rekening koran di map itu. Di sana tertera banyak transaksi antara perusahaan keluarga Banyu dan sekelompok perantara di luar. Beberapa transaksi dicatat dengan indah. Biaya jamuan klien, hadiah mitra, dukungan media, biaya relasi. Tapi Alia melingkari beberapa nama, mengatakan mereka adalah orang-orang yang menerima uang untuk memengaruhi staf di perusahaan ayahnya. Ada transfer yang dilakukan tepat saat kontrak material akan ditandatangani, ada juga yang dilakukan setelah Banyu membatalkan pernikahan, saat keluarga Banyu berkoar-koar bahwa perusahaan mereka merugi karena kehilangan mitra. Kenyataannya, kata Alia, sebagian uang sudah ditarik keluar sebelumnya. Tono dan Bapak Hardiman menggunakan alasan biaya relasi untuk mengambil uang. Ketika pernikahan dibatalkan, mereka punya kambing hitam yang sempurna. Semua kerugian dilimpahkan pada Banyu, sementara uang yang mereka ambil terkubur selamanya di dalam pembukuan. Melihat angka-angka itu, saya tiba-tiba paham, kenapa Banyu pernah berkata perusahaan mereka bangkrut bukan karena kehilangan kontrak, tapi karena digerogoti dari dalam. Selama bertahun-tahun, pembatalan pernikahannya dengan Alia hanyalah sebuah tameng, dan saya, istri yang datang kemudian, menjadi bayang-bayang tempat mereka terus melimpahkan kesalahan setiap kali dibutuhkan. Saya mengangkat kepala dan bertanya, lalu kenapa baru sekarang kamu kembali? Alia terdiam sangat lama, lalu tersenyum, senyum yang tidak ada bahagianya sama sekali. Karena ayah saya sudah meninggal. Sebelum meninggal, beliau menyerahkan seluruh kendali perusahaan pada saya dengan satu pesan. Kalau mau mempertahankan perusahaan ini, kamu harus selesaikan semua utang lama. Saya menggantikan ayah saya, dan saya ingin mengambil kembali apa yang telah mereka ambil dari keluarga saya. Saya menatap wanita di hadapan saya. Saya tidak berpikir dia orang yang sepenuhnya baik. Alia pernah salah, pernah lemah, pernah terseret ke hal-hal yang tidak bisa ia atasi saat masih muda. Tapi saya juga tidak bisa menyangkal. Dalam permainan catur ini, dia tidak lagi berada di pihak yang sama dengan keluarga Banyu. Dia punya dendamnya sendiri, sementara saya punya kehormatan, rumah, dan kehidupan yang harus saya pertahankan. Dua wanita yang seharusnya menjadi rival, akhirnya duduk di meja yang sama karena sama-sama dijadikan alat oleh tipe orang yang sama. Sebelum pergi, Alia membuka ponselnya dan memutarkan sebuah rekaman suara untuk saya. Suara Ibu Wati terdengar sangat jelas, tidak ada lagi nada bijak seperti biasanya. Kalau bisa menikah dengannya, uang keluarganya juga jadi uang kita. Anak perempuan seperti itu dimanja, digertak sedikit juga nurut. Yang penting kedua keluarga terikat. Mendengar itu, bulu kuduk saya meremang.
Ternyata dari awal, di mata Ibu Wati, menantu tidak pernah dianggap keluarga. Menantu hanyalah sebuah pintu untuk mendapatkan uang, relasi, dan kekuasaan. Alia menyimpan ponselnya, mendorong USB ke arah saya. Di sini ada rekaman lengkap dan beberapa file audit. Berikan pada Banyu, tapi jangan terburu-buru digunakan. Mereka sedang menunggu Anda gegabah agar bisa mengubah Anda menjadi perusak. Saya mengambil USB itu, telapak tangan saya terasa seberat batu. Saya bertanya pelan, "Apa yang kamu inginkan dari saya?" Alia berdiri, menyampirkan tasnya. Tatapannya lelah tetapi sangat jernih. "Saya tidak butuh Anda mempercayai saya. Saya hanya butuh Anda selamat dari permainan ini." Selesai berkata, dia meninggalkan kedai kopi itu. Saya duduk di sana untuk waktu yang lama, menatap USB di tangan saya. Di luar, matahari sudah mulai terik, orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan mereka. Sementara saya sadar bahwa mulai saat ini, pertarungan kami bukan lagi hanya melawan beberapa fitnah atau selembar surat kuasa palsu. Ini adalah pertarungan melawan sebuah jaringan kekuasaan yang disamarkan dengan nama keluarga, di mana perempuan dijadikan alat tukar, dan ketika sudah tidak berguna, disalahkan, dicemarkan nama baiknya, dan disingkirkan dari papan catur. Seminggu setelah pertemuan dengan Alia, perusahaan keluarga suami saya mengadakan sebuah rapat besar. Secara resmi, itu adalah pertemuan untuk membahas kelanjutan kerjasama dengan perusahaan Alia. Tapi di dalam hati saya tahu, bagi keluarga Banyu, ini bukan sekadar rapat bisnis. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menarik kami kembali ke dalam lingkaran kekuasaan mereka, memaksa kami menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai kepentingan yang lebih besar. Pagi itu, Ibu Wati menelepon Banyu sangat awal. Saya yang berdiri di sebelahnya bisa mendengar dengan jelas suaranya di telepon. "Hari ini kamu harus bawa si Kirana juga. Biar dia lihat sendiri bagaimana rapat yang sesungguhnya berjalan, supaya dia tahu posisinya di mana. Jangan mentang-mentang dibela suami sedikit sudah merasa jadi nyonya besar." Banyu mengerutkan dahi hendak membalas, tetapi saya meletakkan tangan di lengannya, memberi isyarat agar tenang. Saya tidak lagi takut pada sindiran seperti itu. Ketika orang sengaja menarik kita untuk menonton sebuah drama, cara terbaik bukanlah menghindar, melainkan duduk dan melihat siapa sebenarnya yang akan lupa pada naskahnya. Saya memilih pakaian yang sangat sederhana. Kemeja krem dan celana panjang hitam, tanpa perhiasan mencolok atau riasan tebal. Banyu menatap saya melalui cermin dan bertanya pelan, "Kamu yakin mau ikut?" Saya mengangguk. Aku ikut bukan untuk bersaing dengan siapapun. Aku ikut untuk mendengarkan semua yang ingin mereka katakan. Banyu terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan saya. Genggaman itu bukan lagi sekadar penghiburan seperti saat pertama kali dia mengajak saya makan di luar. Rasanya seperti sebuah janji tanpa kata bahwa ruangan manapun yang kami masuki, kami tidak akan terpisah. Ruang rapat perusahaan terletak di lantai paling atas. Ketika kami masuk, hampir semua orang sudah hadir. Bapak Hardiman duduk di ujung meja, mengenakan setelan jas rapi, wajahnya berwibawa seperti seorang direktur teladan. Ibu Wati duduk di sebelahnya, penampilannya elegan dengan kalung mutiara, matanya melirik saya sekilas lalu membuang muka. Tono duduk di seberang, dengan senyum setengah mengejek. Dia terus menatap saya dan Banyu bergantian, dengan ekspresi kemenangan seolah yakin hari ini kami harus tunduk pada permainannya. Selain kerabat, di ruangan itu juga ada perwakilan dari pihak Alia, pengacaranya, 2 staf audit internal, dan seorang perwakilan dari bank yang pernah mengurus KPR kami. Kehadiran perwakilan bank membuat Ibu Wati sedikit terkejut, tapi dia cepat-cepat kembali tenang. Saya melihatnya dan tahu, Alia telah mempersiapkan segalanya lebih matang dari yang mereka duga. Rapat dimulai dengan pidato dari Bapak Hardiman. Dia berbicara perlahan, suaranya dalam dan hangat. Keluarga kami telah berbisnis selama bertahun-tahun, selalu menjunjung tinggi kepercayaan dan tradisi. Kesalahpahaman di masa lalu biarlah berlalu. Hari ini kita berkumpul dengan semangat kerjasama untuk maju bersama. Mendengarnya, jika tidak tahu soal berkas kebocoran dana, tanda tangan palsu, dan paksaan pernikahan demi kontrak,
Mungkin semua orang akan menganggapnya sebagai orang yang jujur. Tapi saat itu, setiap kata kepercayaan dan tradisi hanya membuat saya merinding. Giliran Alia bicara. Dia berdiri. Tidak menatap siapapun secara khusus, suaranya tenang. Pihak kami bersedia mempertimbangkan untuk bekerja sama kembali. Tapi sebelum membahas proyek baru, kami perlu mengklarifikasi beberapa masalah yang tertunda dari transaksi-transaksi lama. Selesai berkata, dia menoleh ke staf teknis. Tolong tampilkan hasil audit keuangannya. Layar besar di ujung ruangan menyala. Awalnya menampilkan ringkasan kontrak, angka, dan arus kas. Semua orang masih tampak serius. Tapi beberapa menit kemudian, ketika pos-pos pengeluaran tidak wajar yang ditandai merah mulai muncul satu persatu, ruang rapat mulai berbisik. Ada dana yang mengalir melalui 3 lapis perusahaan perantara dan akhirnya masuk ke sebuah perusahaan kecil atas nama kenalan Tono. Ada biaya jamuan klien yang mencapai ratusan juta tanpa bukti yang sah. Ada kontrak pengiriman fiktif yang tanggalnya bertepatan dengan saat Tono sedang dinas di luar kota. Wajah Tono berubah. Dia duduk tegap dan memotong. Data ini diambil dari mana? Ini dokumen internal. Tidak bisa sembarangan ditampilkan di rapat seperti ini. Alia menatapnya dengan dingin. Justru karena ini dokumen internal, makanya hari ini perlu diaudit. Kenapa Mas Tono panik? Bagian Anda masih banyak. Wajah Bapak Hardiman pucat tapi masih mencoba menahan diri. Alia, masalah lama bisa diperiksa nanti. Hari ini kita bahas kerjasama dulu. Alia tidak goyah. Tidak ada fondasi yang bersih, tidak ada kerjasama baru. Maaf, Paman. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening sejenak. Saat itulah Banyu berdiri. Dia meletakkan sebuah map lain di depan semua orang. Saya tambahkan satu hal lagi yang bukan urusan perusahaan, tapi berhubungan dengan integritas beberapa orang yang hadir di sini. Dia menampilkan salinan surat kuasa palsu di layar, beserta berita acara dari bank yang menyatakan pengajuan berkas telah dihentikan. Perwakilan bank mengkonfirmasi dengan jelas bahwa berkas terkait rumah kami memiliki indikasi kejanggalan dan tidak akan diproses lebih lanjut. Saya berdiri di belakang Banyu. Tangan saya sedikit dingin, tapi suara saya sangat tenang. Saya memaparkan secara singkat bukti-bukti yang telah saya simpan, unggahan anonim yang menjelek-jelekkan saya, pesan dari Wulan, unggahan Rina yang menggunakan foto ibu mertuanya untuk menyudutkan saya, hingga panggilan telepon Ibu Wati ke mantan rekan kerja saya. Saya tidak melebih-lebihkan, tidak menangis, hanya menyajikan fakta sesuai urutan waktu. Ibu Wati gemetar dan membentak. Kamu membawa masalah rumah tangga untuk mempermalukan kami di luar? Saya menatap lurus ke arahnya. Kali ini saya tidak menghindar. Tidak, Bu. Saya hanya mengembalikan kebenaran pada tempatnya. Ketika ibu menggunakan kehormatan saya sebagai senjata, saya berhak menggunakan bukti untuk membela diri. Suasana di ruangan begitu berat hingga terasa sulit bernapas. Dan tepat pada saat itu, Alia memutar rekaman suara terakhir. Suara Tono terdengar sangat jelas. Paksa saja si Banyu cerai. Begitu Kirana keluar dari rumah, surat-suratnya lebih gampang diurus. Selama namanya masih tercantum, susah kita utak-atik rumah itu, seluruh ruangan membeku. Tono melonjak berdiri, wajahnya pucat pasi. Kamu merekayasa ini. Ini fitnah. Tapi tidak ada yang menanggapinya, karena kalimat itu sudah terlalu jelas. Itu membuktikan semua serangan terhadap saya, bukan karena emosi sesaat, melainkan sebuah rencana yang terstruktur. Perwakilan bank langsung menyatakan seluruh berkas terkait aset kami akan dibekukan dan akan diserahkan ke bagian hukum untuk ditinjau. Pengacara Alia berdiri, menuntut audit independen atas seluruh aktivitas keuangan perusahaan keluarga selama 6 tahun terakhir. Tono panik, mendorong kursinya hendak keluar, tetapi 2 petugas keamanan sudah berjaga di pintu. Banyu menatapnya, suaranya begitu dingin hingga seisi ruangan menahan napas. Mau kemana? Pertunjukan utamanya bahkan belum dimulai. Tono yang terhadang di pintu, wajahnya pucat tetapi masih mencoba melawan. Kalian tidak punya hak menahan saya akan tuntut. Tapi ancamannya terdengar lemah,
Angka-angka di layar, rekaman suara, dan tatapan semua orang sudah cukup membuatnya sadar bahwa posisinya tidak lagi di atas. Bapak Hardiman duduk kaku di ujung meja, kedua tangannya terkepal di atas meja kayu. Wajahnya yang tadinya berwibawa kini kelabu seperti orang yang kehabisan tenaga. Di saat semua bukti mengarah pada Tono dan Bapak Hardiman, Ibu Wati tiba-tiba memegangi dadanya dan terengah-engah. Dia bersandar di kursi, tangannya gemetar memegangi tepi meja, suaranya tercekat, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Urusan perusahaan itu urusan laki-laki. Saya hanya sayang anak, sayang suami, sayang keluarga ini, makanya saya jadi panik. Selesai berkata, dia menyeka matanya dengan sapu tangan. Ekspresi lemah itu, jika di situasi lain, mungkin akan membuat banyak orang luluh. Tapi setelah semua yang terjadi, saya hanya merasa dingin. Dia masih bersandiwara. Bahkan ketika panggungnya sudah runtuh, dia masih mencoba mengenakan kostum seorang ibu yang menderita. Dia tidak mengakui perannya dalam memfitnah saya, tidak mengakui perannya dalam menekan Banyu, apalagi soal dokumen rumah. Di mulutnya, semuanya berubah menjadi kasih sayang, kekhawatiran, dan pengorbanan seorang wanita untuk keluarganya. Rina yang duduk di ujung meja tiba-tiba menangis. Mungkin dari awal dia tidak mengira masalahnya akan seserius ini. Ketika pengacara Alia menyinggung soal konsekuensi hukum bagi penyebar informasi palsu, wajahnya pucat pasi. Dia berdiri gemetar, suaranya pecah. Aku hanya mengunggah status. Ibu yang menyuruhku, katanya biar semua orang tahu Kak Kirana keterlaluan. Aku tidak tahu soal surat-surat rumah, aku tidak tahu apa-apa. Seluruh ruangan menoleh ke arah Ibu Wati. Rina melanjutkan sambil menangis, seolah mencoba melepaskan diri dari jerat. Ibu bilang Kak Kirana membuat Mas Banyu berubah, bilang kita harus membuat seluruh keluarga memihak kita supaya Kak Kirana takut. Ibu juga yang menyuruhku mengunggah foto ibu di infus biar orang-orang kasihan. Aku hanya menuruti perintah ibu. Soal tanda tangan palsu dan urusan bank, aku benar-benar tidak tahu. Diam, bentak Ibu Wati. Suaranya begitu tajam hingga Rina terlonjak. Tapi sudah terlambat. Kalimat itu seperti gunting terakhir yang merobek tirai yang coba ia pertahankan. Tak perlu bukti lain. Putrinya sendiri telah tanpa sengaja menyeretnya ke terang. Ruangan hening mencekam. Orang-orang yang tadinya percaya, dia hanya seorang ibu yang sayang anak mulai menatapnya dengan pandangan berbeda. Banyu berdiri sangat lama tanpa bicara. Saya melihat tangannya terkepal di tepi meja. Ini bukan lagi amarah yang meledak-ledak, melainkan rasa sakit seorang anak yang akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ibunya tahu segalanya. Dia menatap Ibu Wati, suaranya serak. Jadi, ibu tahu semuanya. Ibu tahu soal unggahan yang memfitnah Kirana, tahu soal rencana menekan dia dengan keluarga besar, tahu soal masalah berkas rumah. Ibu Wati menatap putranya. Selama beberapa detik wajahnya masih panik, tapi kemudian, seolah sadar sandiwaranya sudah berakhir, dia tiba-tiba tertawa, tawa yang tidak keras, tapi sinis dan dingin hingga membuat merinding. Dia meletakkan sapu tangannya, duduk tegap, tatapannya setajam pisau. Tahu, memangnya kenapa? Aku melakukan semuanya demi keluarga besar ini. Kamu anak sulung, kamu tidak punya hak untuk hidup egois. Kalimat itu membuat hati saya mencelos. Ternyata pada akhirnya, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Baginya, semua yang ia lakukan bisa dimaafkan selama dibungkus dengan nama keluarga besar. Saya menatapnya dan bertanya dengan sangat perlahan. Jadi, ibu berhak memaksa anak ibu menikahi orang lain, memaksa menantu melayani seluruh keluarga, lalu memalsukan surat-surat rumah kami? Dia menoleh ke saya. Matanya penuh kebencian. Jangan berani-beraninya kamu mengajari saya. Menantu itu harus bisa berkorban. Kalau tidak bisa berkorban, pergi saja. Rumah ini tidak akan kekurangan perempuan yang mau masuk. Kalimat itu jatuh di ruang rapat seperti sebuah tamparan. Bukan hanya saya, bahkan orang-orang di luar keluarga pun tertegun. Perwakilan bank menunduk mencatat. Pengacara Alia diam mengamati.
sementara Alia sendiri menatapnya dengan pandangan campuran antara sinis dan dingin. Banyu berdiri diam beberapa saat, lalu perlahan mengangkat tangannya dan melepas cincin yang ada di jari saya. Itu adalah cincin yang pernah dipaksakan Ibu Wati untuk saya pakai di hari pernikahan, katanya agar menantu ingat pada akarnya. Saya selalu menjaganya dengan baik karena menganggapnya sebagai pusaka keluarga. Tapi saat ini, ketika Banyu meletakkan cincin itu di meja di hadapan ibunya, suaranya yang pelan terdengar seberat pintu yang tertutup. Dia berkata, "Mulai hari ini, jangan lagi gunakan kata keluarga untuk mengikat saya, Bu." Ibu Wati terbelalak seolah tidak percaya putranya berani melakukan itu. Amarahnya meledak. Dia menerjang ke arah saya, tangannya terangkat, mulutnya berteriak. "Semua ini gara-gara kamu. Kamu membuat anakku melawan ibunya." Belum sempat saya mundur, Banyu sudah menghalangi saya. Dia menahan tangan ibunya di udara. Untuk pertama kalinya, suaranya begitu berat hingga seluruh ruangan terdiam. "Ibu sentuh istriku sekali lagi, saya akan panggil polisi saat ini juga." Ibu Wati membeku. Tangannya gemetar di dalam genggaman putranya, lalu perlahan jatuh. Anak yang ia kira bisa ia kendalikan dengan air mata, dengan bakti, dengan nama keluarga, akhirnya benar-benar telah memutus tali itu. Alia baru angkat bicara. Dia menatap Ibu Wati, suaranya tenang, tetapi setiap katanya menusuk lurus ke harga diri wanita itu. "Bibi kalah bukan karena Kirana, Bibi kalah karena menganggap semua orang adalah bidak catur Bibi." Ibu Wati mundur selangkah, lalu terduduk lemas di kursinya. Kalung mutiaranya miring, lipstik merahnya tidak bisa menutupi wajahnya yang pucat pasi. Saya menatap wanita yang pernah membuat seisi rumah hening hanya dengan satu lirikan, kini duduk di sana, di tengah ruang rapat, di hadapan kerabat, mitra bisnis, pengacara, dan anak-anaknya sendiri. Seluruh wibawa yang ia bangun bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam satu sore. Tapi saya tahu, ini baru kehancuran yang pertama. Karena ketika kebenaran sudah tersingkap, konsekuensi selanjutnya tidak lagi berada di tangannya. Setelah rapat hari itu, segalanya tidak bisa kembali seperti semula. Perusahaan keluarga diaudit secara independen. Dana-dana yang pernah disamarkan dengan nama biaya jamuan klien, hadiah mitra, dan biaya pengiriman akhirnya terungkap. Tono dipaksa mundur dari posisinya dan harus mengembalikan semua uang yang ia ambil melalui perusahaan cangkangnya. Bapak Hardiman juga kehilangan kendali karena terlalu banyak menandatangani berkas yang salah, termasuk dokumen yang berkaitan dengan rumah kami. Ibu Wati tidak langsung diproses secara hukum karena banyak perbuatannya yang berada di balik layar melalui ucapan, pesan, dan hasutan bukan tanda tangan langsung. Tapi reputasi yang ia jaga seumur hidupnya hancur. Orang-orang yang dulu duduk di ruang tamu mengkritik saya, yang mengatakan saya tidak tahu adat, setelah itu selalu diam-diam membuang muka jika bertemu saya. Tidak ada lagi yang membahas makan malam tempo hari, juga tidak ada lagi yang berani mengatakan menantu harus berkorban untuk keluarga besar. Rina mengirim pesan permintaan maaf pada saya. Pesannya sangat panjang, mungkin sudah ia tulis dan hapus berkali-kali. Dia bilang dia salah, terbawa oleh ibunya, dan baru sadar betapa kekanak-kanakan dan egoisnya dia setelah semuanya terbongkar. Saya membacanya sampai selesai tapi tidak langsung membalas. Bukan karena sombong atau masih dendam, hanya saja ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan satu permintaan maaf. Saya butuh waktu, dan saya rasa Rina juga butuh waktu untuk mengerti bahwa meminta maaf bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perubahan. Saya tidak merasa puas melihat kekacauan di keluarga suami. Sejujurnya, saya hanya merasa lega. Lega karena akhirnya kebenaran tidak lagi terkubur di bawah kata keluarga. Lega karena fitnah tidak lagi membebani kehormatan saya. Lega karena rumah yang kami cicil setiap bulan kini surat-suratnya sudah diverifikasi ulang dengan jelas, hanya menjadi hak milik kami berdua. Tidak ada lagi yang bisa menggunakan alasan tanah leluhur, keluarga besar, atau air mata orang tua untuk meremehkan kerja keras kami. Banyu menarik diri sepenuhnya dari perusahaan keluarga. Dia berkata pada saya, jika masih di sana, dia akan selamanya terseret dalam utang masa lalu,
konflik masa lalu, dan harapan-harapan yang tidak pernah menjadi miliknya. Dia membuka kantor konsultan sendiri bersama beberapa rekan terpercaya. Awalnya sangat sulit, kadang dia pulang lebih larut dari sebelumnya, tetapi kelelahan di wajahnya berbeda. Bukan lagi kelelahan orang yang terkoyak oleh keluarga, melainkan kelelahan seseorang yang sedang membangun jalannya sendiri. Sementara saya melanjutkan pekerjaan saya. Saya menerima posisi supervisor, lembur jika perlu, istirahat saat lelah, bertemu teman saat ingin. Terdengar sederhana, tapi bagi saya itu adalah sebuah kebebasan yang sangat besar. Saya tidak lagi harus menjelaskan kenapa pulang terlambat. Tidak lagi takut membuka pintu dan mendapati tatapan-tatapan yang menunggu saya masuk dapur, tidak lagi hidup dengan perasaan bersalah, hanya karena saya juga bisa merasa lelah. Suatu sore di akhir bulan, saat hujan gerimis, Ibu Wati datang ke rumah kami. Dia berdiri di luar pintu, tidak membawa apa-apa, juga tidak ada lagi aura berkuasa seperti dulu. Banyu membukakan pintu, menatap ibunya sangat lama, lalu mempersilakannya masuk. Ibu Wati duduk di tepi sofa, kedua tangannya di atas lutut, posturnya terlihat lebih kecil dibandingkan wanita yang dulu bisa membuat seisi ruangan hening hanya dengan satu lirikan. Dia terdiam cukup lama, lalu berkata sangat pelan, "Ibu hanya ingin keluarga ini tidak kalah dari siapapun." Suaranya serak, tidak lagi tajam, tidak lagi yakin. Saya duduk di hadapannya, mendengar kalimat itu dan tidak tahu harus merasa sedih atau kasihan. Mungkin seumur hidupnya dia hidup dalam ketakutan dipandang rendah, sehingga dia berusaha mengumpulkan kekuasaan, citra, dan kepatuhan anak-anaknya untuk membangun sebuah benteng yang kokoh. Tapi semakin tebal benteng itu, semakin sesak orang-orang di dalamnya. Banyu menatap ibunya, suaranya dalam tapi tidak lagi marah. "Tapi ibu mengubah rumah kita menjadi tempat yang tidak ingin seorang pun datangi." Ibu Wati menunduk. Saya melihat bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu pada saya, mungkin sebuah permintaan maaf. Tapi pada akhirnya dia tidak mengucapkannya. Dia hanya berdiri, merapikan selendangnya, lalu berjalan pelan keluar pintu. Saya tidak menahannya, juga tidak mengusirnya. Saya hanya berdiri diam menatapnya pergi. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat, bukan untuk menyembuhkan seketika, tapi mungkin hanya untuk mengurangi sedikit rasa bersalah si pembuat luka. Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya bisa benar-benar berdamai dengannya, tapi saya tahu, sejak hari itu, saya tidak lagi takut padanya.